Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran antara Qin Mu dengan dewa-dewa Mingdu. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ikuti. Dewa Bencana memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia bisa memaksa Qin Mu kembali dengan satu seni ilahi dan bahkan melukai Qin Mu. Namun, Qin Mu telah mengembangkan teknik penciptaan Crimson Emperor dan Light Emperor, jadi tidak masalah apakah itu tubuh jasmani atau roh primordial, kemampuan pemulihan harus ditakuti. Setiap luka bisa sembuh dengan cepat, dan dia benar-benar tidak bisa mati. Seni ilahi Qin Mu pendek dan kuat. Seni ilahinya dapat meledak dalam jarak yang sangat singkat, dan kekuatan yang menakutkan sebenarnya dikendalikan di daerah yang sangat kecil. Dia tidak memiliki senjata roh, tetapi ki vitalnya dapat berubah menjadi pedang terbang yang tak tertandingi untuk berputar di sekitarnya. Ancaman pedang yang datang dan pergi bahkan lebih mencengangkan. Keterampilan semacam itu dipelajari dari ayahnya, Qin Hansen. Jalur, keterampilan, dan seni ilahi Qin Hansen bisa mengatur untuk membiarkannya mengumpulkan kekuatan tak terbatas menjadi pedang biasa. Seni ilahi peledak hanya akan menghancurkan area kecil, tapi kekuatannya luar biasa besar. Setelah berkultivasi dengan Qin Hansen selama beberapa waktu, meskipun ia telah mempelajari beberapa kemampuan ayahnya, Qin Mu selalu tidak dapat menguasai cara mengontrol kekuatan seni ilahi di daerah kecil karena Qin Hansen telah berjalan di jalur pendiri kaisar. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar bisa menguasai keterampilan pertempuran seperti itu dengan mudah. Aku akan mengalahkanmu sampai mati dan memakanmu. Qin Mu melompat tinggi dan penuh kegembiraan. Dia mengitari Dewa Bencana dan memukulnya dengan seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Bencana diblokir dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia masih dipukul berulang kali. Tiba-tiba, dia mengeluarkan desis yang tumpul, dan pot guntur 5 yang telah ditempatkan Qin Mu di Surging River Academy meledak ketika guntur dan kilat saling bersilangan. Pot guntur 5 naik ke udara dan tutupnya terbuka. 5 awan besar dicurahkan dari pot, dan ada banyak senjata api bel ilahi yang tercampur dalam awan. Itu adalah lonceng api yang memiliki ukuran kepalan tangan, dan ketika mereka terjatuh, mereka tidak mengeluarkan suara gemerincing. Sebaliknya, mereka mengeluarkan gemuruh yang terdengar seperti gong lonceng besar. Dewa Bencana mengeksekusi pot guntur 5, dan awan petir dari pot langsung menuju Qin Mu. Dengan guntur dan kilat, kekuatannya benar-benar menakutkan. Makan! Qin Mu membuka mulutnya dan mulai menelan awan-awan itu bersama dengan senjata ilahi lonceng api. Makan bahkan seni ilahi Dewa Utara? Lo Yunku melompat kaget. Dia telah merencanakan untuk membunuh Qin Mu dari Mingdu, tetapi hatinya mulai berdebar ketika dia melihat pemandangan itu. Detik berikutnya, Qin Mu memeluk pot guntur 5 dan memperlakukan pot itu sebagai botol anggur untuk mulai minum sepenuh hati dari pot. Hati Lo Yunku dipenuhi dengan ketakutan. Dia benar-benar tidak bisa memprovokasi keberadaan yang bisa meminum 5 petir besar dan menembakkan senjata ilahi seperti anggur berkualitas. Aku tidak peduli lagi. Tubuhnya bergetar, dan sebuah gerbang muncul di belakangnya. Dia berteriak keras, "Gerbang surgawi Mingdu! Semua dewa iblis Mingdu, dengarkan perintahku, keluar dan bunuh musuh!" Kegelapan muncul dari belakang, dan jalan menuju ke dunia lain terbuka. Seorang dewa iblis yang menunggangi seekor kuda kerangka yang terbakar dengan api neraka berjalan keluar dari pintu. Selanjutnya, sekelompok dewa iblis dari Mingdu bergegas menuju Qin Mu. Qin Mu sedang minum pot guntur 5 sepenuh hati dan ditenggelamkan oleh para dewa iblis dalam sekejap. Di Qin Worldland, Adipati Surga dan Crimson Emperor memandang situasi di luar dengan gugup. Melihat situasinya, Adipati Surga ragu-ragu dan berkata, dia bahkan tidak meminjam 1/100 dari kekuatannya, tetapi sepertinya dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Haruskah kita memberinya kekuatan lagi? Crimson Emperor menjawab dengan dingin, berapa? Bagaimana kita bisa membereskan kekacauan jika kita mengacaukannya? Adipati Surga dan Crimson Emperor saling menatap dengan mata lebar, dan keduanya tenggelam dalam situasi yang bermasalah. Jika mereka tidak meminjamkan Qin Mu kekuatan lebih, Qin Mu mungkin akan merasa sulit untuk berurusan dengan para dewa iblis dari Mingdu. Lo Yunku sudah kehilangan ketenangannya, itulah sebabnya dia membungkuk untuk membuka gerbang surgawi Mingdu untuk menerima dewa iblis dari berbagai dunia untuk menyerang Qin Mu. Dengan Dewa Bencana yang kemampuannya tak terukur, Qin Mu berada dalam situasi yang berbahaya. Jika dia memberi Qin Mu kekuatan lebih dari anak Youdu, Qin Mu benar-benar akan berubah menjadi iblis dan berubah menjadi sesuatu yang jahat yang bahkan mereka takuti. Ketika waktu itu tiba, akan lebih sulit untuk membersihkan kekacauan itu. Adipati Surga ragu-ragu. Kita menunggu lebih lama lagi? Crimson Emperor mengangguk. Ayo tunggu sebentar lagi, sebentar lagi. Kedua makhluk kuno itu gelisah. Adipati Surga membuka jahitan dan meminjam mata ketiga Qin Mu untuk melihat situasi di luar. Setelah mengintip sejenak, Crimson Emperor tidak bisa menahan diri untuk muncul dan mendorongnya. Keduanya mencapai konsensus untuk bergiliran mengintip. Di luar, Qin Mu, Dewa Bencana,
dan orang-orang lainnya telah berjuang naik ke langit di atas sungai Surging. Ketika Dewa Iblis dari Mingdu menenggelamkannya, Qin Mu membuka mulutnya dan meludahkan petir yang menenggelamkan Dewa Iblis Mingdu sebagai gantinya. Ada jumlah Dewa Iblis yang sangat tinggi dari Mingdu, dan meskipun demikian, banyak dewa gemetar karena disambar petir. Tubuh mereka tiba-tiba hancur dan jatuh dari langit seperti seikat tulang. Dewa Iblis Mingdu berbeda dari Dewa Iblis dari dunia lain. Mingdu adalah dunia yang terputus dari Youdu, dan memiliki beberapa karakteristik Youdu. Itu juga tempat di mana roh atau jiwa primordial berkumpul. Tapi yang berbeda adalah bahwa jiwa dan roh primordial di Youdu tidak bisa menjaga tubuh jasmani, kecuali itu adalah dewa-dewa iblis yang lahir dari sifat iblis dan kegelapan Youdu. Tentu saja, para dewa yang ditempatkan di Youdu oleh langit surgawi juga bisa memiliki tubuh jasmani. Dan di Mingdu, sebagian besar dewa dapat memiliki tubuh jasmani, tetapi tubuh jasmani semacam itu berbeda dari normal. Tubuh korporeal dewa-dewa Mingdu sebenarnya adalah tulang mereka sebelum mereka mati. Setelah para dewa langit surgawi mati, mereka biasanya akan jatuh ke Mingdu. Jika tubuh jasmani mereka dipertahankan, itu bisa dibawa ke Mingdu juga. Namun, karena tubuh jasmani sudah mati, itu tidak bisa lepas dari pembusukan, jadi hanya kerangka yang bisa digunakan. Karena itu yang paling umum terlihat di Mingdu adalah pasukan dewa kerangka. Selain itu, ada juga beberapa orang yang memiliki tubuh jasmani lengkap, tetapi mereka biasanya dewa yang diturunkan oleh langit surgawi atau praktisi yang kuat di bawah garis keturunan putra surga Yin. 5 awan besar dan senjata lonceng api ilahi yang belum dicerna Qin Mu keluar dan para dewa iblis berubah menjadi tulang yang patah. Namun, tulang-tulang itu menyatukan diri di bawah kendali roh primordial dewa iblis dan terus menyerang Qin Mu. Pada saat yang sama, dewa bencana juga meledakkan dewa-dewa setan di sekitarnya untuk mendekat pada Qin Mu. Para dewa iblis yang dihancurkan akan hancur berkeping-keping di udara. Kekuatan pertempurannya adalah yang terkuat, dan bahkan jika Qin Mu bertempur dengan semua yang dia miliki, sulit baginya untuk menang. Sangat berbahaya untuk membiarkannya mendekat. Namun, tulang yang patah bisa dipasang kembali bahkan ketika mereka hancur berkuasa. Itu benar-benar aneh. Mereka seperti pasukan dewa abadi. Lou Yunku memandang situasi dengan gugup dan menatap setan yang mengelilingi Qin Mu. Tulang patah jatuh terus-menerus dari langit dan ke sungai Surging, tetapi bahkan tulang-tulang akan bergegas keluar dari sungai untuk bergabung kembali dengan pertempuran. Dewa Iblis Mingdu tidak takut mati karena sudah lama mati. Mereka tidak peduli dengan serangan atau cedera sama sekali. Aliran air sungai Surging terputus dari pertempuran, dan itu mengungkapkan pembuluh darah naga di bawahnya. Vena naga telah tumbuh dengan cepat selama bertahun-tahun, dan sisik dan cakarnya bahkan lebih jelas. Sungai melayang di langit dan membentuk pemandangan yang indah di bawah sinar bulan yang indah. Mereka seperti bulan yang terbentuk oleh air, dan mereka memantulkan cahaya terang bulan. Qin Mu terbang di antara bola air besar dengan para dewa, dan mereka terus bertarung dengan sengit. Dalam setiap tabrakan, dewa iblis akan tertiup ke belakang, dan serangan balik itu akan memaksa Qin Mu untuk terus menggeser posisinya. Bola-bola air di udara meledak dan berhamburan ke segala arah. Mereka tampak menakjubkan di bawah sinar bulan. Yang menakutkan masih dewa bencana itu. Dalam satu serangan, kekuatan ilahinya menembus selusin bola air besar dan kekuatan besar dewa merobek bola air menjadi atom terkecil. Jika ini terus berlanjut, tidak akan sulit untuk menjatuhkannya. Lou Yunku akhirnya bisa menghela napas lega. Tetapi pada saat itu, dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia memutar kepalanya dengan tergesa-gesa. Di belakang gerbang surgawi Mingdunya, sesosok perlahan-lahan muncul dari dunia kegelapan, dan wajah yang cantik diterangi oleh cahaya bulan. Lou Yunqi tercengang dan akan menyapa ketika dia melihat putra surga Yin meletakkan jari di bibirnya, membuat gerakan agar dia tetap diam. Sambil tersenyum, dia memandang Qin Mu di seberang Mingdu. Lou Yunku tidak mengerti dan merasa gelisah. Guru secara pribadi datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Apakah anak Youdu benar-benar penting? Meskipun dia kuat, dia tidak sekuat rumor yang mengatakannya. Mengapa perhatian Tuan dibawa ke sini? Pandangan putra surga Yin samar-samar saat dia mengunci pandangannya pada Qin Mu yang bertarung dengan puluhan ribu dewa. Tatapannya bergerak saat Qin Mu bergerak. Jadi itu dia. Putra surga Yin tampaknya berada dalam pikiran yang mendalam. Kami telah bertemu di Youdu, dan saya masih berpikir dia adalah murid Tian Shu. Sepertinya bocah ini menipu saya. Betapa meyakinkannya. Dewa Iblis Mingdu semuanya adalah orang mati dan putra surga Yin adalah dewa yang hidup. Orang mati bisa memasuki kedamaian abadi melalui gerbang surgawi Mingdu, tapi dia tidak bisa. Dia masih belum pulih ke performa puncaknya, mungkinkah Mingdu Jade Brearorku telah menekannya? Dia tidak tahu bahwa Qin Fengqing memiliki dua jiwa yang berbeda dalam satu tubuh, jadi, dia ragu. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu putra surga Yin yang bersembunyi di Mingdu atau Adipati Surga dan Crimson Emperor yang bersembunyi di Tanah Qin, mereka semua melihat pemandangan yang menakutkan.
Qin Mu bertarung untuk waktu yang lama dan tidak pernah jatuh. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan udara di atas sungai Surging mengering. Semua dewa setan kerangka membeku di udara dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka. Namun, roh-roh primordial dalam dewa setan kerangka ditarik keluar dari tubuh mereka oleh kekuatan aneh. Semua dewa kerangka mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan kekuatan yang menakutkan, tetapi masih ada beberapa dewa iblis yang roh primordialnya ditarik keluar. Mereka terbang menuju mulut Qin Mu melawan kehendak mereka. Teror menempel di hati mereka. Sejak mereka mati, mereka tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Itu adalah penindasan alami, dan itu adalah penindasan bahwa makhluk hidup yang lebih tinggi memiliki lebih dari makhluk hidup yang lebih rendah. Dia membuat mereka merasa takut dari kedalaman jiwa mereka. Seni ilahi Qin Mu juga menyedot dewa bencana, memaksanya untuk mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan hisap yang menargetkan roh dan jiwanya. Kultivasinya sangat kuat dan sombong. Hanya murni pada kultivasi, dia telah melampaui Qin Mu dan Lo Yunku saat ini, tetapi meskipun begitu, roh primordialnya ditarik keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Dia hanya bisa keluar semua dan menggunakan kekuatan sihirnya yang lebat untuk bertahan, dan dia tidak bisa menyerang Qin Mu sama sekali. Ini adalah kekuatan anak Youdu. Lo Yunku merasakan rambutnya berdiri tegak. Roh primordialnya meninggalkan tubuh jasmaninya yang rusak, dan pada saat itu, roh primordialnya juga merasakan ketakutan yang tak terlukiskan seolah-olah Qin Mu adalah musuh alaminya. Adipati Surga dan Kaisar Crimson yang bersembunyi di tanah kata Qin juga sedikit ketakutan. Heaven Duke berkata dengan suara rendah, kekuatan penguasa bumi yang tidak dikendalikan oleh aturan Youdu. Crimson Emperor S tercengang. Dia mengerti arti kata-kata Adipati Surga. Kekuatan yang dieksekusi Qin Mu tampak mirip dengan kekuatan penguasa bumi, tapi itu berbeda. Penguasa bumi adalah dewa alami, dan ketika dia lahir, dia harus mengikuti aturan Youdu. Meskipun dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, dia harus bertindak sesuai dengan aturan. Sementara itu, anak Youdu memiliki kekuatan yang mirip dengan penguasa bumi, tetapi dia melompat keluar dari batas Youdu. Dia bisa melepaskan kekuatan ke isi hatinya. Itulah alasan mengapa tembakan besar takut pada Qin Mu, dan mengapa banyak dari mereka ingin mendapatkan Qin Mu. Adipati Surgawi bergumam, kekuatan penguasa bumi yang tidak dibatasi oleh aturan Youdu adalah kekuatan yang menakutkan orang. Ini adalah kekuatan yang ingin aku terima. Putra surga, napas Yin datang dari gerbang surgawi Mingdu. Aku selalu mencari cara untuk melampaui penguasa bumi, tapi aku tidak pernah bisa menemukannya. Penguasa bumi terlalu kuat, dan bahkan jika aku berkultivasi ke tahta kaisar, aku masih tidak bisa mengejarnya, apalagi mengungguli dia. Dan sekarang, jalannya ada tepat di depan mataku. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan bisa mengganti, katanya dengan suara rendah. Lo Yunku heran dan berpura-pura tidak mendengar kata-kata Putra Surga Yin. Kata-kata Putra Surga Yin terlalu menakutkan. Meskipun Mingdu menjadi independen dari Youdu, beberapa kata seperti menyingkirkan penguasa bumi dan menggantikannya masih terlalu mengkhawatirkan. Keberadaan seperti apa yang disebut penguasa bumi, tidak peduli apakah itu Youdu atau Fengdu, atau bahkan ibu kota gelap dan kota-kota hitam yang ada di masa lalu, ada semua tempat yang dibangun dari tanduk penguasa bumi, dan mereka semua mirip dengan Youdu. Hanya pecahan tanduknya yang mampu menciptakan dunia yang begitu indah dan aneh setelah kematian, yang menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan penguasa bumi. Menggantinya adalah sesuatu yang Lo Yunku bahkan tidak berani berpikir, tapi Putra Surga Yin berani. Jika saya membiarkannya menelan dewa iblis dari Mingdu saya, di mana saya akan menempatkan wajah dewa hitam Mingdu? Di Mingdu, pusaran besar kekosongan tiba-tiba muncul di belakang Putra Surga Yin, dan di pusaran, mata aneh terbuka untuk menembakkan cahaya gelap yang bersinar pada Eternal Peace dari Mingdu. Cahaya itu mendarat di dewa iblis kerangka yang memiliki roh primordial mereka ditarik keluar. Roh-roh primordial itu langsung dapat membebaskan diri dari hisapan Qin Mu dan terbang kembali tanpa terkendali menuju gerbang surgawi Mingdu ketika mereka mencoba untuk kembali ke Youdu. Tepat pada saat itu, mata ketiga di jantung alis Qin Mu tiba-tiba bersinar terang, dan area yang ditutupi oleh lampu berbentuk sayap kupu-kupu semakin tumbuh semakin luas. Sebelum roh-roh purba itu bahkan dapat terbang kembali ke Mingdu pada waktunya, mereka ditetapkan pada tempatnya lagi, dan mereka berjuang dengan lemah sebelum melayang kembali. Putra Surga Yin berteriak kaget dan sedikit mengernyit. Pusaran air di belakang tubuhnya tumbuh lebih besar, dan mata aneh di pusaran air juga mulai perlahan membuka. Cahaya dari mata perlahan berubah dari gelap menjadi cerah. Mata di pusaran air terlihat serupa namun berbeda dari mata di jantung alis Qin Mu. Itu kemungkinan adalah seni ilahi yang mencoba meniru mata vertikal yang ada di jantung alis penguasa bumi. Namun, ketika bertemu mata ketiga Qin Mu, seni ilahinya sebenarnya tidak bisa memenangkan mata ketiga. Qin Mu sedang menekan seni ilahinya. Kekuatan anak Youdu benar-benar luar biasa. Putra Surga Yin terkejut dan senang.
dia tidak bisa membantu menjadi bersemangat. Jika aku bisa menggunakan kekuatan ini, seluruh Youdu akan menjadi wilayahku. Mengapa aku harus takut pada penguasa bumi, takut pada kaisar surgawi? Buka! Pusaran air di belakangnya terbang maju dan tercetak di jantung alisnya. Itu membentuk mata ketiga di jantung alisnya. Putra surga Yin menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk mengeksekusi mata, dan itu langsung menekan mata ketiga Kinmu. Pada saat itu, bahasa Youdu samar dengan nada tinggi dan rendah terpancar dari mulut Kinmu. Putra surga Yin mengungkapkan pandangan bingung dan merasakan kekuatan yang tak terlihat menyerang Mingdu untuk mencari jiwa. Panduan jiwa! Dia berusaha untuk. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, cahaya dari mata ketiga Kinmu melewati Lou Yunku dan menembus gerbang surgawi Mingdu Lou Yunku. Cahaya bergegas ke Mingdu dan bersinar padanya. Putra surga Yin langsung melonjak maju dan hampir meninggalkan tubuhnya. Panduan jiwa masih bisa digunakan seperti ini? Putra surga Yin bingung. Panduan jiwa hanyalah seni ilahi yang digunakan untuk memanggil jiwa-jiwa orang mati dan mengembalikan orang mati kepada yang hidup. Namun, Kinmu berpikir untuk menarik roh primordialnya keluar dari Mingdu dengan paksa. Saat ini, Kinmu hanya memiliki 1% dari kekuatan anak Youdu sehingga ia secara alami tidak bisa menarik roh primordialnya keluar dari Mingdu. Namun, semua teknik yang digunakan untuk mengeksekusi semua jenis seni ilahi telah benar-benar membuatnya heran dan membawanya cukup banyak masalah. Namun, pada saat roh primordialnya ditarik oleh Soul Guide, tiba-tiba ada perubahan peristiwa. Dewa bertanduk kambing yang sepenuhnya berbau alkohol tertawa dengan gagah berani dan bergegas ke gerbang surgawi Mingdu untuk menebas jantung alis putra surga Yin. Dewa hitam Mingdu, saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas anggur Anda. Imperial Gate Divine Knife menebas tepat di wajah putra surga Yin, dan waktunya tidak tercela. Itu benar ketika Kinmu menggunakan panduan jiwa untuk menarik jiwa putra surga Yin. Putra surga Yin menerima pukulan telak, dan pisau gerbang ilahi kekaisaran hampir membelahnya menjadi dua. Bagian yang menakutkan tentang pisau itu bukan hanya karena kekuatan yang harus mampu memutus tanduk penguasa bumi, tetapi ada juga kemampuan lain di mana pisau ilahi dapat menelan roh purba. Bahkan Tianshu, pembawa pisau, juga bisa menelan roh primordialnya ketika dia ceroboh dan terjebak di dalam selama 7 hingga 8 juta tahun. Putra surga Yin yang instan menderita dari serangan itu, dia bisa merasakan dunia berputar, dan roh primordialnya jatuh ke pisau gerbang ilahi kekaisaran. Aku telah ditipu. Namun, dia juga yang menentukan, dan begitu dia kembali ke akal sehatnya, dia mengerahkan kekuatan Mingdu untuk membombardir pisau gerbang ilahi kekaisaran. Mingdu Iblis Ki langsung melonjak maju dan bergegas ke pisau gerbang ilahi kekaisaran. Reinkarnasi tanpa batas? Roh primordial putra surga Yin segera mengeksekusi seni ilahinya saat ia jatuh ke dunia di dalam pisau dan lautan dunia bawah yang meluap ke langit muncul. Di tengah laut adalah gerbang surgawi Mingdu dan putra surga Yin terbang ke gerbang. Dia melewati gerbang itu. Sebelum dia melewati gerbang, dia masih seorang sarjana berbudaya, tetapi setelah dia terbang keluar dari gerbang, penampilannya telah benar-benar berubah. Dia menjadi wanita yang sangat cantik. Di depannya, gerbang surgawi lain muncul, dan putra surga Yin yang telah berubah menjadi seorang wanita melewati gerbang. Kecepatan di mana roh primordialnya merapalkan mantra sangat cepat. Tubuhnya bergerak seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan ketika dia melewati gerbang demi gerbang. Dia begitu cepat sehingga mata telanjangnya tidak bisa menangkapnya. Melewati gerbang surgawi Mingdu setiap saat seperti melalui reinkarnasi, dan roh primordial akan mengalami perubahan besar. Tidak peduli apakah itu wajah, jenis kelamin, atau ras, mereka sama sekali berbeda dari sebelumnya seolah-olah dia adalah orang lain. Reinkarnasi tanpa batas semacam itu memungkinkannya untuk bereinkarnasi ribuan kali, dan kecepatannya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan formasi di pisau gerbang ilahi kekaisaran tidak bisa berubah cukup cepat. Pisau gerbang ilahi kekaisaran memiliki kekurangan yang tidak kecil. Itu karena ada kelemahan dalam teknik sakra Buddha, yang mengakibatkan sedikit ketidaksempurnaan dalam menempa pisau ilahi. Kinmu menemukan metode untuk meninggalkan pisau gerbang ilahi kekaisaran dari sakra scripture dan metode yang digunakan putra surga Yin adalah menggunakan reinkarnasi yang sangat cepat untuk terus mengubah identitasnya. Setiap kali dia mengubah identitas, pisau gerbang ilahi kekaisaran harus menyesuaikan struktur formasi di pisau sekali. Rune formasi yang telah dirancang oleh Founding Emperor untuk pisau gerbang ilahi kekaisaran tidak berubah. Karena itu adalah skill formasi, itu harus terus berubah agar sesuai dengan orang yang memasuki skill formasi dan menjebak mereka. Putra surga Yin menggunakan reinkarnasi tanpa batas untuk mengubah identitas dan rasnya, yang mengakibatkan pisau gerbang ilahi kerajaan mengubah formasinya secara terus-menerus juga. Ketika kecepatan reinkarnasi akhirnya melampaui kecepatan perubahan formasi, itu memungkinkan putra surga Yin untuk menemukan cacat yang telah dihitung Kinmu selama setahun dalam periode waktu yang sangat singkat. Mata anak surga Yin bersinar. Ketika roh primordialnya terbang keluar dari gerbang,
roh primordialnya telah terlepas dari pisau. Dia mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika roh primordialnya terbang keluar dari pintu, ia kembali ke penampilan aslinya. Namun, tubuh jasmaninya telah dibagi menjadi dua bagian oleh Tianshu. Seorang praktisi yang kuat di tahta kaisar hanya begitu. Tianshu tertawa keras dan mengayunkan pisau ilahi untuk memutus leher anak surga Yin. Kemampuan Anda juga tampaknya tidak lebih tinggi dari saya yang ada di alam langit bercahaya. Bagian kiri dan kanan tubuh putra surga Yin terpisah, dan masing-masing berjalan ke gerbang. Ketika mereka berjalan dari gerbang, mereka menjadi dua putra surga Yin. Kedua putra surga Yin berkata serempak, "Tianshu, kau adalah Raja Surgawi, bagaimana mungkin kau masih kekanak-kanakan? Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu memegang pisau Founding Emperor?" Dia berpisah menjadi dua, dan dua putra surga Yin sebenarnya adalah bentuk aslinya, dan mereka setara dengan putra surga Yin pada puncaknya. Tianshu bukan tandingan mereka. Dengan dua putra surga Yin yang menyerangnya, Tianshu tidak bisa bertahan melawan mereka meskipun ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia hanya bisa bertahan dengan kekuatan pisau gerbang ilahi kekaisaran. Suara ombak datang dari kegelapan saat lautan dunia bawah yang tak terbatas muncul. Di bawah kaki Tianshu adalah laut hitam yang tak terbatas, dan itu adalah lautan yang dibentuk oleh pasir jiwa hitam. Pasir batu hitam yang bergerak benar-benar pemandangan untuk dilihat. Pasir jiwa hitam di Mingdu sebenarnya tidak kurang dari dunia Yin surgawi dan membentuk lautan luas. Dia tidak tahu apa asal-usul pasir jiwa hitam itu. Jantung Tianshu bergetar hebat. Di masa lalu, dia telah bertarung dengan putra surga Yin, tetapi lokasinya tidak di Mingdu. Mereka bertemu satu sama lain di dunia luar dan bertarung. Karena putra surga Yin terlalu percaya diri dalam kapasitasnya sendiri, ia tidak langsung menggunakan langkah fatal yang menjadi alasan mengapa ia bisa melarikan diri. Pada saat itu dia berada di Mingdu dan di atas lautan dunia bawah, lebih jauh, dia telah melukai putra langit Yin dan membuatnya marah, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mundur dari putra surga Yin. Tepat pada saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan seluruh Mingdu bergetar. Dunia dalam kegelapan telah bertabrakan bersama dengan Mingdu yang ada di kegelapan. Jubah mengepak di kegelapan, dan jubah Raja Yama menutupi seluruh Fengdu. Pandangannya sangat menginspirasi, dan para dewa Fengdu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tembok kota di bawah jubah. Mereka dipenuhi dengan aura pembunuh. Dunia yang telah bertabrakan dengan Mingdu tidak lain adalah Fengdu. Kedua dunia itu adalah fragmen dari tanduk kaun bumi, dan mereka akhirnya bertabrakan pada saat itu. Tangan Raja Yama yang menekan pedangnya tiba-tiba lepas dan cahaya pedang memenuhi lautan dunia bawah. Dia mengerahkan kekuatan Fengdu dan menggunakan pedangnya untuk datang. Lampu pedang horizontal dan vertikal sangat lurus sehingga seolah-olah mereka telah melalui pengukuran yang ketat, sedangkan busur yang ditarik oleh cahaya pedangnya adalah kurva yang sempurna. Orang yang mengolah pedang jarang memiliki persyaratan yang ketat untuk diri mereka sendiri. Mereka mencari lebih banyak transformasi untuk keterampilan pedang mereka, tetapi Raja Yama sangat keras. Dia melakukan banyak kerja keras dalam keterampilan pedang dasarnya dan setiap keterampilan pedang di tangannya adalah primitif dan tepat. Dia memberikan bantalan dari seorang guru besar, dan tidak ada cacat yang dapat ditemukan sama sekali. Dia membawa Fengdu untuk bertarung ke Mingdu, dan tiba-tiba itu menyebabkan kekacauan besar. Laut yang dibentuk oleh pasir jiwa hitam berubah menjadi ombak besar dari tabrakan, dan itu membuat putra surga Yin tidak dapat memobilisasi kekuatan laut. Pisau dan pedang Tianshu dan Raja Yama menangkap putra surga Yin. Segera, dia terluka oleh kedua serangan mereka. Dia heran dan marah. Situasinya tidak terlihat seperti kebetulan, dan sebaliknya, sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Dari 3 muridnya yang turun dari bencana dan Santo Wotkuter dan leluhur pertama yang ditipu, hingga Qin Mu tiba-tiba berubah menjadi putra Youdu dan Lou Yunku tidak punya pilihan selain membuka pintu surga Mingdu, seolah-olah semua orang telah jatuh ke dalam rencana seseorang. Tujuan orang itu bukan untuk mencegah bencana terjadi, dan itu juga bukan untuk menghancurkan Lou Yunku dan yang lainnya. Tujuan sebenarnya adalah dia sejak awal. Target kecil seperti Lou Yunku bahkan tidak dalam pandangan mereka. Sebagai gantinya, mereka memiliki pandangan pada singgasana kaisar seperti dia, jadi siapa orang yang berani. Demikian pula, orang tersebut harus memegang posisi tinggi di masa lalu. Hanya dengan berdiri cukup tinggi dia bisa melihat cukup jauh dan menempatkan targetnya pada seseorang seperti dia. Jika itu orang lain seperti Qin Mu dan Imperial Preceptor, target mereka paling banyak adalah Lou Yunku untuk menghentikan malapetaka itu terjadi. Orang yang membuat rencana itu berbeda dari yang lain. Dia pastinya seseorang dengan posisi tinggi di Founding Emperor Celestial Heavens, hanya dengan begitu dia berani menaruh perhatian padanya. Siapapun orang itu, dia hampir diungkapkan. Putra surga Yin marah. Aku sedang ditentang saat aku tidak merencanakan. Orang ini mungkin hanya bisa menjadi penebang kayu yang merupakan kepala dari 4 guru surgawi yang agung di dinasti palsu. Betul. Jika saya adalah dia,
Saya pasti tidak akan memberikan peluang jika saya berencana melawan seorang ahli seperti saya. Saya pasti tidak akan hanya memobilisasi Raja Yama dan Tian Shu. Jika saya ingin bertarung, saya akan mengumpulkan semua ahli yang memiliki dendam dengan saya. Orang yang paling membenciku adalah Dewi Surgawi Yin. Saat dia berpikir sampai di sana, para Dewa Mingdu terbang dan datang untuk membantu. Darah putra surga Yin mengalir dingin, dan dia melambaikan tangan untuk mengusir mereka. Jangan datang, ruang di Mingdu tiba-tiba terbelah, dan sosok Dewi Surgawi Yin muncul di dunia lain. Dia tersenyum ketika dia memandang putra surga Yin. Hati putra surga Yin tenggelam. Aku sudah berburu angsa selama bertahun-tahun untuk dibutakan oleh kecupan burung pipit. Dewi Yin Surgawi berpegang pada satu jam pasir, dan itu tidak lain adalah Celestial Dipper yang dibuat oleh putra langit Yin. Dia mengucapkan mantranya, dan lautan neraka tiba-tiba bergejolak saat menggantung di atas kepala mereka. Dengan laut di atas dan orang-orang di bawah, itu jatuh pada semua orang. Putra surga Yin tentu saja tidak takut akan hal itu, tetapi para Dewa Mingdu tidak dapat bertahan melawannya. Ekspresi putra surga Yin berubah hitam. Celestial Dipper adalah harta yang dia buat untuk mengendalikan pasir jiwa hitam dan kelaparan-kelaparan di dunia surgawi Yin, tidak akan pernah dia berharap harta itu digunakan untuk melawannya. Putra surga Yin, apakah balas dendam ini manis? Dewi surgawi Yin tertawa, dan lautan neraka runtuh, menghantam dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya di bawah laut. Dampak dari pasir jiwa hitam menghancurkan banyak roh primordial para dewa. Tengkorak itu memiliki kemampuan yang bervariasi, dan beberapa dewa iblis kuat, sehingga mereka tidak mati karena benturan. Namun, roh primordial mereka menderita luka berat. Dewi Surgawi Yin mengungkapkan senyum dan membalik Celestial Dipper sekali lagi. Laut naik ke langit dan jatuh sekali lagi. Sepertinya dia sedang bermain dengan mainan kecil saat dia membalik Celestial Dipper berulang kali. Laut itu jatuh berkali-kali, menghancurkan dewa-dewa setan kerangka yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Roh primordial mereka hancur menjadi pasir. Putra surga Yin benar-benar marah. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Hidupnya selalu lancar sejak dia masih muda dan belum pernah sebelumnya dia menderita penghinaan dan kehilangan sebesar itu. Tian Shu dan Raja Yama bekerja bersama dan menyerangnya dengan marah. Pikirannya berantakan, dan luka-luka semakin banyak muncul di tubuhnya. Tepat pada saat itu, sebuah gerbang naik dari laut dan berdiri di permukaan laut. Gerbang Surgawi Mingdu. Gerbang itu bukan seni ilahi, itu adalah gerbang Surgawi Mingdu sejati. Ada banyak orang di antara para murid Mingdu yang telah mengembangkan seni ilahi dari gerbang Surgawi Mingdu. Namun, seni ilahi mereka semua diubah dari gerbang itu. Sementara itu, gerbangnya berasal dari gerbang surga pengaruh Youdu S. Dalam beberapa jalur, keterampilan, dan keajaiban, gerbang pengaruh surga lebih rendah daripada gerbang Surgawi Mingdu. Sebagai contoh, kekuatan reinkarnasi yang dimiliki gerbang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh gerbang surga. Dengan demikian, pintu itu juga peringkat ke dalam 4 gerbang surgawi besar. Itu disebut sebagai gerbang surgawi utara. Yin Surgawi, apakah Anda pikir saya akan takut pada beberapa dari Anda? Putra surga Yin tersenyum karena marah. Menekan laut dengan gerbang surgawi Mingdu, ombaknya langsung tenang, dan bahkan ketika Dewi Surgawi Yin mengeksekusi Celestial Dipper, dia tidak bisa menggerakkan laut sama sekali. Sudah waktunya bagi kalian untuk menyaksikan kekuatan tahta kaisar. Di tanah kata Qin, Adipati Surga dan Crimson Emperor memandang dunia luar melalui mata ketiga Qin Mu dengan bergiliran. Dari kedatangan Tian Shu ke tabrakan Feng Du di mana Raja Yama menyerang Putra Langit Yin dengan pedangnya dan kepada Dewi Langit Yin menekan puluhan ribu dewa setan dengan Celestial Dipper, pemandangan itu membuat ekspresi Crimson Emperor dan Adipati Surga berubah dengan cepat, dan mereka bertepuk tangan dengan takjub. Mungkinkah Qin Mu sudah menghubungi Woodcutter dan sisanya untuk memerankan pertunjukan? Crimson Emperor berkata sambil tersenyum, bukankah waktu ini terlalu kebetulan? Tian Shu yang ganas seperti harimau setelah minum, Raja Yama dari Feng Du, dan juga Dewi Surgawi Yin yang bangkit kembali belum lama ini. Merangkai semua kekuatan ini bersama-sama, ini jelas merupakan persiapan yang sudah lama disiapkan. Dengan Qin Mu, anak Youdu ini sebagai umpan, Putra Surga Yin pasti akan ketagihan. Adipati Surga berkata sambil tersenyum, sudah pasti disiapkan sejak lama, pertempuran ini benar-benar menyegarkan. Qin Mu bahkan bertindak sangat nyata sehingga aku bahkan tidak bisa melihat satu cacat pun. Crimson Emperor berkata sambil tersenyum, aku juga tidak bisa melihat cacat apapun. Saya masih berpikir sifat iblis mengendalikannya sekarang dan sengaja ingin memulai pembantaian dengan menelan roh-roh purba dari dewa-dewa setan kerangka. Siapa yang mengira ia bisa menggunakan mata ketiganya untuk mengganggu roh primordial Putra Surga Yin dan membiarkan Tian Shu berhasil dalam serangan mendadaknya. Dia pasti bagian dari serangan mendadak. Ketika dia bertindak seolah-olah sifat iblis mengendalikannya, itu benar-benar menakutkan. Adipati Surga menghela napas lega dan tersenyum. Karena dia bisa mengendalikan sifat iblis Youdu, aku merasa nyaman.
Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Keduanya melihat melalui mata ketiga Qin Mu, dan mereka secara kasar bisa melihat bagian belakang kepala. Ini adalah Adipati Surga dan Crimson Emperor agak bingung. Mereka tiba-tiba menyadari. Bocah ini menggerogoti kepala Dewa Bencana. Tepat pada saat itu, Qin Mu berbaring di belakang Dewa Bencana dan membuka mulutnya dengan gembira. Dia menggerogoti kepala bencana, dan tenggorokannya mengeluarkan suara menggeram. Kepala Dewa Bencana berdarah karena gigitannya. Adipati Surga dan Crimson Emperor saling memandang dan berkata serempak, iblis benar-benar memiliki bocah ini, dia tidak bertindak. Dewa Bencana mengeluarkan beberapa raungan geram ketika ia mencoba membebaskan diri dari Qin Mu. Namun, Qin Mu menempel di punggungnya seperti lem dan terus mengunyah kepalanya. Pot guntur 5 terbang, dan 5 awan besar mengelilingi Qin Mu untuk menyerangnya secara acak. Lonceng api senjata ilahi di awan petir meledak, dan gemuruh guntur membombardir Qin Mu juga. Baru saat itulah Qin Mu akhirnya terpesona. Dewa Bencana mengatur ulang dirinya dan menyerang Qin Mu sekali lagi. Tiba-tiba, rune teleportasi mengelilingi Qin Mu dan dia menghilang. Dia muncul kembali di belakang Dewa Bencana dan terus menggigit kepalanya. Adipati Surga dan Crimson Emperor saling memandang dengan cemas. Mereka kehabisan ide. Di Mingdu, gerbang surgawi Mingdu menekan laut sementara 2 putra surga Yin berdiri di antara gerbang. Mereka saat ini memblokir terhadap serangan Tianshu, Raja Yama, dan Dewi Surgawi Yin pada saat yang sama. Setelah gerbang surgawi Mingdu keluar, selama dia berdiri di bawahnya, tubuhnya tidak akan mati. Setiap luka yang disebabkan oleh Tianshu, Raja Yama, dan Dewi Surgawi Yin akan segera sembuh setelah sedikit kekuatan reinkarnasi. Dia selalu berada dalam performa puncaknya. Raja Yama, Tianshu, dan Dewi Surgawi Yin semakin takjub. Putra surga Yin benar-benar tak terkalahkan dalam keadaan itu, dan kecuali mereka bisa membunuhnya dengan satu serangan, mereka tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Gerbang surgawi Mingdu adalah harta yang dibuat putra surga Yin. Jenis seni dan metode ilahi seperti yang diharapkan dari tahta kaisar. Dia tidak diragukan lagi seseorang yang layak menjadi Dewa Hitam Mingdu. Dan pada saat itu, di tanah Mingdu di penjara dunia bawah, roh-roh purba yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan di sana juga merasakan gelombang kejut dan getaran yang mengerikan. Para tahanan terbangun dan kebingungan. Cara terbaik untuk menyusup ke pangkalan musuh jika membiarkan musuh mengundangmu. Roh primordial Saint Woodcutter berkata ketika dia membuka matanya. Buku kehidupan DN kematian memanggil jiwanya, dan itu dikirim ke dunia bawah untuk penindasan. Keempat dinding kandang dirancang untuk menargetkan roh primordial dan rune untuk mengunci roh primordial memenuhi lingkungan. Selanjutnya, rantai melewati tubuhnya untuk mencegah dia menggunakan seni ilahi. Woodcutter memeriksa rune, dan setelah beberapa saat, tatapannya mendarat di rantai yang mengikatnya. Dengan sangat cepat, dia berhasil memahami semua logika yang terkandung dalam segel. Rantai bergerak seperti ular besar untuk menarik diri keluar dari tubuhnya satu demi satu. Penebang kayu melayang ke tanah dan berjalan menuju pintu kandang. Pintunya berderit dan terbuka. Dia telah memecahkan metode untuk keluar dari penjara dunia bawah dalam sekejap. Dia bisa masuk dan meninggalkan tempat itu sesuka hati. Saint Woodcutter pergi ke sisi sangkar lain sambil berjalan tepat di depan seorang penjaga. Dengan lambaian tangannya, kurungan terbuka, dan rantai yang menahan Kaisar Manusia Leluhur Pertama jatuh ke tanah. Kaisar Manusia Leluhur Pertama melompat keluar dari penjara dan menerkam tepat pada penjaga. Dia membuka kandang lain untuk melepaskan Fu Riluo, Penatua Angler, Qi Shi, dan yang lainnya. Tuan-tuan, mari kita buka penjara ini dan lepaskan semua tahanan, semakin besar kekacauan yang bisa kita sebabkan di Mingdu semakin baik. Ekspresi Saint Woodcutter tenang ketika dia berkata, semakin banyak Mingdu kacau, perdamaian abadi yang lebih aman akan. Lebih baik jika dapat terus kacau selama puluhan hingga ratusan tahun. Dengan cara itu, Eternal Peace akan aman selama puluhan hingga ratusan tahun. Semua orang menganggukkan kepala dan menerobos segala sesuatu di jalan mereka. Mereka membunuh para penjaga yang datang bergegas dan membebaskan semua tahanan. Penjara bawah tanah adalah penjara paling dijaga ketat di Mingdu dan dewa-dewa yang tidak menghormati langit surga semuanya dipenjara di sana. Dewa-dewa itu tubuh jasadnya dilucuti, dan roh primordial mereka semua terperangkap di sana untuk menderita. Ada banyak penjaga di dunia bawah karena itu adalah tempat yang memenjarakan orang-orang berbahaya. Namun, orang-orang yang mereka temui adalah karakter kejam seperti Penatua Angler, Qi 11, dan Fu Riluo. Mereka menyerang dengan pukulan fatal tanpa penjelasan. Penatua Angler membuang kailnya dan mengaitkan jiwa. Setiap kait akurat. Qi Shi memiliki 3 kepala dan 6 lengan sementara teknik Fu Riluo bahkan lebih mencengangkan. Mereka bertiga membalikan penjara bawah tanah, dan jika ada orang yang tidak bisa mereka hadapi, masih ada Kaisar Manusia Leluhur Pertama. Sejak Kaisar Leluhur Pertama manusia telah keluar dari sangkar dalam kerangka pikirannya, kultivasinya menjadi semakin kuat.
Dia memiliki momentum menembus tahap eksekusi God dan masuk ke kota Giok. Semua orang menerobos penjara bawah tanah yang memiliki banyak tingkatan yang turun jauh ke bawah tanah Mingdu. Semakin dalam mereka turun, semakin kuat penjaga menjadi. Ketika mereka tiba di tingkat bawah, semua orang lelah. Beruntung bagi mereka, mereka melepaskan banyak tahanan, yang menarik perhatian sebagian besar penjaga dan membagi tekanan mereka. Ada di sini. Saint Woodcutter memandang sekeliling tempat yang remang-remang itu, yang tampak menyeramkan. Banyak monster seperti kadal merayap di dinding. Mereka cepat dan besar. Orang itu harus ditekan di sini. Semua orang melihat sekeliling. Ada banyak sel di sana, tetapi setiap sel memiliki pintu yang ditempa dengan logam ilahi. Semua jenis dekrit kekaisaran menutupi pintu. Meterai di setiap dekrit kekaisaran sangat mengerikan, tetapi mereka tidak tahu siapa yang meninggalkan mereka. Fu Riluo bertanya dengan suara berat, "Siapa yang kita selamatkan? Adik Dao bisa memberitahu kami sekarang, kan?" Saint Woodcutter berjalan maju dan memeriksa dekrit kekaisaran di sel. Dia membedakan berbagai jenis segel dan berencana menggunakannya untuk menyimpulkan siapa yang terperangkap di sel mana. Dia berkata dengan tenang, orang ini adalah Raja Surgawi pertama dari era pendiri Kaisar. Ada total 36 istana celestial di surga celestial dari era pendiri Kaisar. Di antara 36, 4 Raja Surgawi mengendalikan 4 istana surgawi terbesar. Di antara keempat Raja Surgawi ini, Kaisar Hijau Timur adalah yang tertua, Sakra Barat adalah yang termuda, Raja Surgawi Mingdu Utara adalah yang paling berani setelah minum, dan yang terkuat adalah Raja Surgawi Selatan ini. Hati Kaisar Manusia leluhur pertama melompat, dan dia berkata dengan nada berat, Sakra adalah nama Buddha, dan dia awalnya dewa yang ahli dalam pekerjaan surgawi. Raja Surgawi Selatan ini memiliki di dalam nama, tetapi itu bukan nama Buddha juga bukan nama keluarga. Kaisar Manusia leluhur pertama terdiam sesaat. Di Yue dari 4 Great Heavenly Kings, rumor mengatakan dia telah mati sebelum musibah meletus. Aku awalnya mengira dia telah mati dalam pertempuran juga, tetapi dia tidak mati. Saint Woodcutter berhenti di depan sebuah penjara dan memeriksa dekrit kekaisaran. Murid besar saya pernah melewati saya beberapa peta geografis melalui murid kedua saya dan di antara salah satu peta adalah peta geografis penjara dunia bawah. Ditandai di atasnya adalah bagian terdalam dari penjara dunia bawah. Wajahnya redup. Untuk menemukan jalan orang suci, namun muridnya yang besar itu menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Dia pasti sudah ke Mingdu sebelum itu, dia ingin menyampaikan pesan kepadaku. Pada peta geografis yang ditandai Kinmu, ada tanda kecil yang ditinggalkan oleh murid besar saya, rune ini adalah tanda seni ilahi yang sering digunakan di Yue. Ketika dia berbicara sampai di sana, dia menjadi diam. Dia sangat khawatir tentang situasi guru pendiri. Penatua Angler memuji, murid besar Anda benar-benar luar biasa, untuk dapat menerobos ke tempat ini tanpa ada yang mengetahui dan menemukan lokasi di Yue. 2 muridmu yang lain juga luar biasa. Saya telah melihat Imperial Preceptor sebelumnya, bakatnya tak tertandingi dan bahkan melampaui Anda kembali. Hanya saja murid kedua Anda sedikit nakal. Tapi katakan saja, apakah baik bagi Anda untuk menyembunyikan operasi ini dari murid kedua Anda dan menggunakannya sebagai umpan? Sudut mata Saint Woodcutter berkedut, dan dia memeriksa dekrit kekaisaran di pintu penjara dengan hati-hati. Dia memiliki monster besar di jantung alisnya, dia tidak bisa mati. Bagus kalau dia sedikit menderita, dia masih terlalu muda dan terlalu naif. Naif? Fu Riluo dan Qi Shi mendengus. Keduanya telah sangat menderita di tangan Kinmu. Leluhur pertama mencoba membayangkan tampilan naif Kinmu dan ekspresinya juga tidak bagus. Saint Woodcutter memandangi dekrit kekaisaran di pintu, dan ki vitalnya mengalir untuk berubah menjadi rune. Rune menyala dan menyinari dekrit kekaisaran satu demi satu. Setiap kali itu bersinar, segel di dekrit kekaisaran akan dibuka. Kecepatannya tumbuh sangat cepat dan berubah menjadi rune ki vital yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan segel di dekrit kekaisaran terbuka. Setelah beberapa saat, Saint Woodcutter mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut melepaskan dekrit kekaisaran. Semua orang memuji metodenya, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Sebagai penebang kayu yang merupakan kepala dari 4 guru surgawi yang agung, Woodcutter dikenal karena pengetahuannya. Hampir tidak ada segel di dunia yang tidak bisa dia buka. Pintu penjara berderit terbuka, dan suaranya sangat menusuk ke telinga. Angin dingin bertiup di wajahnya dan mengepakkan pakaian semua orang. Segera, rambut dan alis mereka semua tertutup es. Semangat romantis sejak zaman kuno selalu meninggalkan penyesalan kosong, kebencian jangka panjang ini tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin seseorang membebaskan diri dengan senyum? Seperti pohon willow malang yang melayang tanpa tempat untuk menelepon. Desahan kesedihan datang dari penjara dan membekukan hati mereka. Fu Riluo bertanya dengan heran, Raja Surgawi yang terkenal di Yue ini adalah seorang wanita. Saint Woodcutter mengangguk dan melangkah. Itu adalah ruang es yang sangat dingin.
9 naga es mengelilingi ruang es saat mereka menggantung terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Di mana kepala mereka dikelilingi adalah peti es dan di dalam peti mati diletakkan seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia mengenakan pakaian hitam, namun dia memiliki mahkota Phoenix dan jubah juga. Dia berbaring di peti mati transparan diam-diam. Kulitnya lebih putih daripada salju, dan itu terlihat lebih putih dibandingkan dengan pakaian hitam. Dia berbaring di peti es seolah-olah dia mengambang di antara awan. Dia tampak begitu diam dan misterius. 9 naga es itu memuntahkan napas es yang dingin dan sepertinya berusaha membekukan mayat perempuan di peti mati. Namun pengantin mayat di peti mati sudah terbangun. Dia membuka matanya dan dengan lembut mengangkat tangan. Jari seperti gioknya menekuk ke atas, dan ada cincin hitam cantik di jarinya yang memiliki duri tajam di atasnya. Naga es tiba-tiba hancur, dan hanya satu naga es terakhir yang tersisa. Naga es itu memperlihatkan ekspresi ketakutan saat menyusut dan melilit. Saint Woodcutter berjalan maju dan memegang tangan mayat-mayat wanita. Pengantin mayat perlahan melayang dan mendarat di tanah, matanya penuh kelelahan. "Semoga Raja Surgawi Selatan kembali ke posisimu," kata Saint Woodcutter dengan sungguh-sungguh. Di Yue berkata dengan sedih, "Jadi bagaimana jika saya kembali ke posisi saya? Saya sudah mati." Baru saat itulah semua orang memperhatikan lubang yang memiliki lebar jari di dahinya. Mereka tidak tahu apa yang melukainya, tetapi mereka bisa melihat dinding di belakangnya melalui lubang. Meskipun dia mengenakan pakaian hitam, pakaiannya memiliki gaya dan desain gaun pengantin. Dia masih memiliki mahkota Phoenix dan jubah di sekeliling tubuhnya. Di mahkotanya adalah kerudung merah ungu yang telah dibuka untuk mengungkapkan fitur wajahnya yang cantik. Dia pasti duduk diam di tempat tidur selama malam pernikahannya, merasa cemas dan bahagia ketika kerudungnya dibuka. Saat itulah seseorang memberinya pukulan fatal. Satu-satunya yang bisa mendekati Raja Surgawi nomor 1 hanya akan menjadi cinta sejatinya, mempelai pria. Mempelai laki-lakinya yang telah menikamnya sampai mati ketika membuka jilbabnya. Saat itu, pendiri kaisar telah siap untuk mengundang Raja Surgawi kembali untuk memerangi bencana. Bagaimana kami bisa berharap mendengar berita kematianmu setelah kau baru saja menikah? Bencana meletus, dan banyak nyawa yang hilang. Saint Woodcutter berkata, "Saat itu, Raja Surgawi berusaha belajar dari mana-mana, dan Anda telah mengikuti keempat dewa untuk diolah sehingga Anda dapat menangani bencana alam. Sekarang malapetaka lain datang, Raja Surgawi telah melewatkannya sekali, dan Anda tidak dapat melewatkannya untuk kedua kalinya. Adapun kematianmu, murid kecilku telah menyelesaikannya, dan kamu dapat dihidupkan kembali." Di Yue bergumam, "Aku bisa dihidupkan kembali." Dia menoleh untuk melihat naga es itu menggigil di sudut. Naga es itu menggigil dan memohon dengan suara gemetar, "Permaisuri, maafkan aku. Kami juga mengindahkan perintah, kita tidak punya pilihan selain membebaskan tubuh permaisuri dan roh purba." "Permaisuri?" Ekspresi Di Yue berubah dingin. "Kamu memanggilku permaisuri? Kapan saya, Di Yue, mengandalkan seorang pria? Bahkan guru surgawi tidak berani memanggil saya ratu dan memanggil saya raja surgawi. Anda berani memanggil saya permaisuri? Panggil aku Di Yue." Naga es ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati, "Di Yue." Dia tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pecahan es. Bahkan roh primordialnya tidak bisa hancur lagi. "Beraninya kau memanggilku dengan namaku? Anda layak mati karena tidak menghormati saya." Di Yue berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita pergi, mari kita bertemu dengan mempelai pribadiku. Saya belum melihat tikus tak berperasaan selama 20.000 tahun, dia tidak pernah mengunjungi saya setelah saya meninggal. Betapa aku ingin membuat luka berdarah seperti ini di jantung alisnya juga." Di laut bawah Mingdu, ketika putra surga Yin berdiri di bawah gerbang surgawi Mingdu, tidak peduli apakah serangan itu berasal dari Dewi Yin surgawi, pisau dewa gerbang kekaisaran di tangan Tian Shu, atau bahkan dari kekuatan yang dipinjam oleh Raja Yama dari Fengdu, dia tidak bisa terluka sama sekali. Tahta kaisar terlalu kuat. Mereka bertiga terjebak dalam jalan buntu, dan luka pada Tian Shu dan Raja Yama secara bertahap tumbuh. Keuntungan mereka perlahan-lahan berubah menjadi kerugian, dan jika situasinya berlanjut, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Mingdu berada dalam kekacauan ketika roh-roh narapidana primordial yang tak terhitung jumlahnya ditahan di penjara bawah tanah bergegas untuk memulai pembantaian. Putra surga Yin tercengang. Ini buruk. Cukup banyak tahanan yang ditahan di dunia bawah mendapat dukungan besar? Ketika dia berpikir sampai di sana, pikirannya tidak dapat membantu menjadi berantakan. Rasa malu pada siang hari ditutupi oleh lengan sutra, kemurungan musim semi membuatnya sulit untuk bangkit dan berpakaian. Permata yang tak ternilai harganya lebih mudah ditemukan daripada pria yang memiliki hati. Suara jelas seorang wanita datang dari arah penjara dunia bawah, dan jelas ketika mencapai langit di atas laut bawah. Keluhan dapat didengar dari suara itu, dan sepertinya bersedih karena tidak ada laki-laki yang penuh kasih sayang dan benar. Tidak ada lagi pria yang menyenangkannya,
dan dia tidak lagi berminat untuk berpakaian dan merawat dirinya sendiri. Pikiran putra surga Yin bingung, dan dia menderita banyak serangan berturut-turut, menyebabkan dagingnya membelah. Untungnya, ada gerbang surgawi Mingdu dan lukanya sembuh dengan cepat. Tiba-tiba, kerudung merah yang keras terbang dan melayang di langit di atas gerbang surgawi Mingdu. Tabir itu besar dan menutupi gerbang surgawi. Ketika putra surga Yin melihat burung-burung Phoenix bersulam di kerudung dengan benang emas, pikirannya bahkan lebih kacau. Di bawah tabir, serangan Raja Yama dan Tian Shu menjadi mendesak, dan mereka akhirnya di atas angin. Putra surga Yin menderita luka berat berulang-ulang. Putra surga Yin menstabilkan pikirannya dan siap untuk menyerang kembali ketika mahkota Phoenix terbang untuk mendarat di tangannya. Kulit kepala putra surga Yin merangkak, dan dia tidak berdaya. Jubah merah lain terbang dan menempel di pundaknya. Ketika putra langit Yin menutupi wajahnya dan berteriak, kakinya terputus oleh Tian Shu sementara Raja Yama mengambil kesempatan untuk menusuk hatinya. Kaki putra surga Yin berlari ke gerbang surgawi Mingdu, dan bagian atas tubuhnya juga bergegas ke gerbang. 3 putra surga Yin keluar dari sisi lain gerbang dan mencoba melarikan diri. Serangan Dewi Surgawi Yin tiba tepat setelah itu, dan ketiga putra surga Yin memuntahkan darah saat mereka jatuh dan menghilang ke laut bawah. Gerbang surgawi Mingdu terbang dan hendak tenggelam ke laut bawah bersamanya ketika tiba-tiba, Di Yiwei dengan pakaian hitam membawa Saint Woodcutter, kaisar manusia leluhur pertama, dan yang lainnya. Dia menekan telapak tangannya di gerbang surgawi Mingdu. Gerbang itu bergetar hebat dan mencoba melarikan diri beberapa kali tetapi tidak berhasil. Gerbang surgawi Mingdu menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai menjadi 3 meter. Tidak lagi bergetar. Di sisi lain, Dewi Surgawi Yin memutar gayung langit dan membuat laut melayang ketika dia mencoba untuk memaksa putra surga Yin keluar. Saint Woodcutter membungkuk dan berkata, "Dewi, tidak perlu untuk itu, dia sudah menderita luka parah, dia tidak akan tinggal di laut. Dia melarikan diri sejak lama. Kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi, dengan keributan yang begitu besar, surga Celestra Teritorial pasti akan mengirim orang untuk datang melihatnya. Jika itu terjadi, kita tidak akan bisa pergi." Tian Shu naik ke langit dan menggunakan Imperial Gate Divine Knife untuk membelah penghalang dunia Mingdu untuk melarikan diri melalui langit. Saint Woodcutter memandang Dewi Yin Surgawi dan berkata, "Jika surga sel surya luar angkasa menyelidiki ini, perdamaian abadi mungkin terlibat. Kita masih membutuhkan Dewi untuk memikul tanggung jawab." Dewi Surgawi Yin berkata sambil tersenyum, "Serangan mendadak saya pada Mingdu adalah untuk membalas dendam untuk diri saya sendiri, dan saya memiliki alasan yang baik untuk melakukan ini sehingga saya dapat memikul tanggung jawab. Dengan penguasa bumi yang berbicara untuk saya, langit surgawi mungkin tidak akan mengejar kejadian ini. Putra surga Yin hanya bisa menderita dalam kesunyian. Namun, dengan mengundang saya untuk bergerak, itu sudah menggunakan satu mutiara surgawi Yin. Untuk membuat saya memikul tanggung jawab, saya masih membutuhkan mutiara Yin surgawi lainnya." Kaisar manusia leluhur pertama mengeluarkan satu mutiara ilahi dan Dewi Surgawi Yin menganggukkan kepalanya. Pisau ilahi melayang dan terbang ke dunia Yin surgawi. Dewi Surgawi Yin memudar. Di Yiwei mengangkat gerbang surgawi Mingdu dan berkata, "Saya telah membantunya menciptakan harta ini, dan saya tahu semua kegunaan gerbang surgawi, sangat disayangkan semuanya tetap sama tetapi orang-orang telah berubah." Woodcutter berkata, "Raja surgawi mungkin sudah mati, tetapi tubuh Anda masih ada. Sulit bagimu untuk kembali ke kedamaian abadi melalui penghalang dunia. Namun, kita dapat kembali ke perdamaian abadi melalui Fengdu Raja Yama dan kembali ke reruntuhan besar. Kita kemudian dapat kembali ke Eternal Peace dari Great Ruins." Raja Yama membungkuk dan menyapa. Raja Yama memberi hormat kepada paman senior. Tatapan Di Yiwei mendarat padanya, dan dia berkata dengan heran, "Kamu adalah putra angkat yang mulia? Dulu kamu masih anak yang terlihat jujur, tapi setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu sudah menjadi penguasa dunia." Raja Yama menunduk. Di Yiwei berjalan ke Fengdu dan memeriksa dunia orang mati yang hidup. Dia berkata sambil tersenyum, "Fengdu adalah tanduk bumi Count, sangat disayangkan bahwa pemahaman Anda tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi Youdu tidak sepadat tikus tak berperasaan itu. Masih ada jarak dengan Fengdu, Raja Langit Utara dan saya dapat membantu Anda. Mengapa Raja Langit Utara berlari begitu cepat?" Kaisar manusia leluhur pertama berkata, "Dia mungkin terbangun dari keadaan mabuknya. Setelah dia sadar dan mengingat bagaimana dia bertarung dengan putra surga Yin, dia kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat dan menggigil karena kegembiraan." Di Yiwei memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Itu dia." Namun, alih-alih menggigil dalam kegembiraan, dia mungkin menggigil ketakutan yang masih ada. "Ketika saya bangkit, dia dan saya akan membangun kembali Fengdu untuk Anda." Fengdu melaju ke kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Mingdu dan Fengdu berdua ditempa dengan tanduk kaun bumi, dan mereka adalah bagian dari Youdu. Dengan demikian, penghalang dunia tidak ada. Guru surgawi,
Aku pernah mendengar kamu berbicara tentang musibah kedua yang datang, apakah Founding Emperor era masih belum lenyap? Di Yiwei duduk di kota suci kedua Fengdu. Raja Yama, leluhur pertama, dan Woodcutter menemaninya, dan wanita aneh yang memiliki kecantikan legendaris bertanya, apakah surga sel surya ekstrateritorial yang ingin menghapus era pendiri kaisar yang kedua kalinya? Wajah Saint Woodcutter redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Era pendiri kaisar sudah musnah, dan sekarang era perdamaian abadi yang dibangun di atas reruntuhan kita. Bencana kali ini ditargetkan pada Eternal Peace. Saat itu, bukankah Raja Surgawi membudidayakan bersama 4 dewa dari 4 arah untuk menghadapi bencana alam? Karena bencana akan meletus di Eternal Peace kali ini, saya berpikir untuk mengundang Anda untuk keluar. Orang yang berurusan dengan bencana alam ini tidak lain adalah Anda. Ekspresi Di Yiwei berubah dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, mengapa saya harus membantu perdamaian abadi menangani bencana alam? Saya berhutang budi kepada pendiri kaisar, saya kepincut oleh cinta dan saya tidak bisa membantu pendiri kaisar mempertahankan bencana alam, tetapi apa hubungannya perdamaian abadi dengan saya? Saint Woodcutter terdiam sesaat. Pilar reformasi Eternal Peace kali ini adalah 2 muridku. Murid ketiga, Jiang Baigui dari River Tom, pembimbing kekaisaran perdamaian abadi. Di Yiwei menggelengkan kepalanya. Wajahmu tidak sebesar itu dan apalagi wajah muridmu. Saint Woodcutter berkata, nama murid kedua saya adalah Qin. Dia adalah keturunan ke-100 dan ke-7 kaisar pendiri, yang juga merupakan salah satu pilar dalam reformasi perdamaian abadi kali ini. Wajah menawan Di Yiwei hanya melembut saat itu, dan dia mengangguk perlahan. Dia adalah keturunan kaisar pendiri, dalam hal itu, memblokir bencana-bencana ini juga dapat dianggap sebagai bantuan bagi kaisar pendiri. Dia adalah kaisar perdamaian abadi? Saint Woodcutter ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia adalah cucu istana Eternal Peace Emperor, dan dia juga kanselir agung Heavenly Saint Academy. Ekspresi Di Yiwei berubah dingin sekali lagi, dan dia mencibir. Bagaimana mungkin keturunan pendiri kaisar bisa menjadi subjek orang lain? Murid kedua Anda tidak mungkin menjadi kaisar, tetapi bagaimana dengan keturunan kaisar pendiri lainnya? Di mana mereka? Di mana pendiri kaisar? Saya menunggu orang-orang pendiri kaisar, saya tidak akan membiarkan orang lain mendapat manfaat darinya. Ekspresi Saint Woodcutter redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Kaisar pendiri bersembunyi di desa Riang. Dia belum menunjukkan dirinya selama 20.000 tahun. Di Yiwei sangat marah dan menampar meja. Saya sudah lama mengatakan bahwa orang jahat dengan nama keluarga Qin tidak cocok untuk menjadi pendiri kaisar, biarkan kursi keluar, saya akan melakukannya. Orang ini, berlari ke desa Riang untuk hidup dengan hati-hati dan melemparkan bangkai kapal ke semua orang, membuat mereka semua bertarung untuknya, sungguh tak tahu malu. Meski begitu, tidak mungkin bagiku untuk membantu kaisar perdamaian abadi untuk memblokir bencana. Yang menjadi kaisar bukanlah yang memiliki kemampuan dan kekuatan terkuat, itu adalah yang memiliki keberanian terbesar dan keluasan pikiran terluas. Woodcutter berkata, kaisar perdamaian abadi adalah orang seperti itu. Dia memiliki keluasan pikiran dan penilaian yang bahkan dimiliki oleh Founding Emperor. Dalam hal kemampuan, kamu tidak kalah dengan pendiri kaisar, tetapi jika kamu ingin menjadi pendiri kaisar, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan lebih baik? Saint Woodcutter menampakkan senyum, dan dia sangat senang. Jika kamu bertemu dengan murid keduaku, kamu akan bersyukur. Anda akan senang bahwa pendiri kaisar memiliki keturunan yang luar biasa. Fengdu kembali ke reruntuhan besar dan tumpang tindih dengan reruntuhan besar. Langit cerah, Saint Woodcutter, Fu Riluo, leluhur pertama, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Yama dan segera kembali ke tubuh jasmani mereka sendiri. Di Yiwei mengikuti arwah primordial mereka kembali ke Surging River Academy di Lizhou. Tubuh jasmani Saint Woodcutter segera bangun dari keadaan mati dan dia membalik. Sambil tersenyum, dia berkata, murid saya ada di dekat sini, izinkan saya membawa Anda untuk bertemu dengannya. Anda pasti akan menyukainya ketika bertemu dengannya. Leluhur pertama, Cishi, Fu Riluo, dan yang lainnya juga bangun satu demi satu. Ketika mereka berbicara, gemuruh keras datang dari arah Surging River ketika kilat menghantam tanpa henti. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat 5 awan besar membentuk suara awan tebal yang mengelilingi Surging River untuk menyerang dengan marah di tempat tertentu. Di Yiwei menoleh dan melihat dewa bencana menyerang ke segala arah dengan panik sementara seorang pemuda berbaring telentang dan menggerogoti bagian belakang kepalanya. Pemuda membiarkan 5 awan besar menghantamnya sesuka mereka, dan dia tidak akan pernah bisa meledak. Di Yiwei ragu saat dia melirik Woodcutter. Dia bertanya, itu adalah keturunan kaisar pendiri, murid kedua Anda. Ekspresi Saint Woodcutter tidak berubah, dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengenali talenta muda ini. Raja Surgawi, mari kita pergi ke ibu kota perdamaian abadi dan bertemu Kaisar Yanfeng pertama. Di Yiwei mencibir dan berkata, lihat penampilannya,
Dia terlihat agak mirip dengan Founding Emperor. Dia harus menjadi keturunan pendiri kaisar, kan? Anda masih menyangkal dia adalah murid Anda? Guru surgawi besar, jangan bohongi aku. Wajah Saint Woodcutter memerah. Betul, dia adalah murid kedua saya. Namun, itu hanya gelar kehormatan, dan saya tidak mengajarinya apa-apa. Tiba-tiba, kekuatan pot guntur Lims meledak untuk meledakkan Qin Mu, namun rune berputar-putar di sekitar Qin Mu untuk memindahkannya kembali dalam sekejap. Dia masih berbaring di punggung Dewa Bencana untuk memeluk kepala Dewa Bencana untuk menggerogoti. Dia cepat dan kejam. Seni ilahi teleportasi, itu adalah seni ilahi yang Anda dirikan. Di Yue bahkan lebih curiga dan mencibir. Saint Woodcutter merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, Dewa Bencana di langit di atas sungai Surging memperhatikan sisi itu, dan Dewa Bencana yang tidak peduli siapapun heran. Dia benar-benar lupa tentang menurunkan Qin Mu dan buru-buru membungkuk. Kakak senior-senior. Di Yue mengangguk dan berkata, kamu adalah murid Dewa Utara? Anda masih mengenali saya sebagai kakak senior Anda? Kepala Dewa Bencana penuh darah, dan dia berdiri di sana tanpa daya. Aku pernah bertemu kakak senior yang besar, tapi kakak senior-senior memegang posisi tinggi, jadi kamu mungkin tidak memperhatikanku. Saya datang ke malapetaka atas perintah, semoga kakak senior saya memaafkan saya. Di Yue berkata dengan acuh tak acuh, tinggalkan sedikit sesuatu dan kembali, saya di sini sehingga Anda tidak dapat turun dari bencana apapun. Tinggalkan sesuatu agar Anda dapat kembali menjelaskan diri sendiri. Katakan pada Tuan bahwa aku ada di sini, apakah dia bisa mengirim kalian mati, atau dia bisa datang secara pribadi. Ekspresi bencana itu berubah secara drastis. Dia mengertakkan gigi dan memotong lengan kirinya. Dia turun dari langit dan meletakkan tangannya dengan hormat di depan Di Yue. Dia mundur 3 langkah, dan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi patung batu. Qin Mu mengunyah 2 kali di kepala patung batu dan giginya hampir hancur. Dia hanya bisa menyerah dan tergelincir dari patung batu. Melihat sekeliling, matanya berkilau kedengkian seolah dia adalah binatang buas yang memilih mangsanya. Patung batu itu berangsur-angsur tenggelam ke tanah dan lenyap tanpa jejak. Pot guntur 5 juga berputar-putar dengan marah untuk menelan awan di langit kembali ke panci dan menghilang segera sesudahnya. Kecantikan besar ini adalah yang paling enak. Qin Mu menerkam dengan penuh semangat di Yue. Saint Woodcutter merasa malu dan tidak mampu menunjukkan wajah lamanya. Betapa dia berharap bisa membuat peti mati dan mengubur dirinya di bawah tanah pada saat itu juga. Tangan kanan Yue membentuk mudra, dan jari-jarinya bergerak cepat. Tangannya seperti bunga lotus yang dengan lembut mengetuk jantung alis Qin Mu. Sifat iblis dalam tubuh Qin Mu langsung menghilang, dan iblis Youdu Qi membanjir dengan ganas kembali ke tanah kata Qin di jantung alisnya. Mudra Di Yue bergegas dengan Qi iblis Youdu dan sifat iblis ke dalam tubuh Qin Feng King. Segel cermin Mingdu Jade langsung rusak. Heaven Duke dan Crimson Emperor tercengang dan berteriak serempak, kemampuan gadis ini tidak buruk. Sayang dia sudah mati. Di Yue menangis dengan takjub dan bingung. Kekuatan sihir di mudranya langsung menghilang seolah-olah ada sesuatu yang memakannya. Dia tidak bisa melihat pemandangan di dalam tanah kata Qin sehingga dia tidak bisa melihat Adipati Surga dan Kaisar Crimson. Jantung alismu aneh, biarkan saya melihat ke dalam mata ketiga Anda. Dia akan terbang ke jantung alis Qin Mu ketika Saint Woodcutter, Kaisar manusia leluhur pertama, Fu Riluo, dan Qixi buru-buru menghentikannya. Kamu tidak boleh. Jangan mengelus jantung alisnya, kita semua sangat menderita sebelumnya. Saint Woodcutter berkata, meskipun saya belum pernah menderita sebelumnya, saya juga tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya, dan yang terbaik adalah Raja Surgawi tidak mencobanya. Tatapan Di Yue berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, ini benar-benar berbahaya? Bahkan lebih kuat dari kemampuanku di Kaisar Tahta? Oh well, tubuh jasmani saya masih mati, jadi saya tidak akan memeriksanya. Qin Mu bangun dan segera menempelkan daun willow di jantung alisnya. Dia menghela nafas lega. Guru, leluhur pertama, kalian semua hidup kembali. Dia terkejut dan senang. Ketika dia melihat Di Yue, dia segera merapikan pakaiannya dan mengambil cermin untuk mempersiapkan dirinya sebelum menyapa. Guru, siapa adik peri ini? Adik perempuan peri? Di Yue sangat gembira, dan semua kesan negatifnya tentang Qin Mu menghilang tanpa jejak. Guru Surgawi, penilaian murid kedua Anda tidaklah buruk. Dia jauh lebih baik daripada Founding Emperor dan Anda, dia adalah talenta. Kamu benar menerima murid ini. Saint Woodcutter menurunkan hatinya dan berbisik kepada Qin Mu, usap mulutmu, masih ada darah di sudut-sudut. Darah di sudut mulutku? Hati Qin Mu tercengang. Dia buru-buru mengeluarkan cermin kecil dan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dia kemudian mengeluarkan sehelai rambut dari celah giginya dan pemuda itu terpana. Aku sudah muntah darah? Dan kenapa ada rambut juga? Di Yue berkata, itu darah dan rambut adik juniorku, dia adalah dewa bencana yang kepalanya telah kau peluk dan kunyah sebelumnya. Wajah Qin Mu memerah.
Di Yue berkata sambil tersenyum, sungguh anak lelaki yang murni dan polos, tidak ada banyak anak lelaki yang tahu malu. Kamu sangat pemalu, banyak gadis pasti menyukaimu. Penebang kayu, Fu Riluo, Qi Shi, dan leluhur pertama memiliki ekspresi aneh dan batuk berulang kali. Mereka tidak berbicara. Di Yue tidak memperhatikan dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki? Ah iya, aku tidak bisa memanggilmu adik kecil. Kamu adalah murid dari guru langit besar dan juga keturunan pendiri kaisar, jika aku memanggilmu adik kecil, bukankah senioritasku akan lebih rendah dari mereka? Qin Mu berkata, kakak, mari kita buat teman kita sendiri, bukankah itu baik-baik saja? Hati Di Yue mekar dengan sukacita, dan dia memuji, ini ide yang bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi saudara dan saudari, tetapi kita akan memiliki hubungan yang terpisah dengan orang lain. Qin Mu memeriksa dahi Di Yue dan melihat lubang di dahinya yang bisa dia lihat. Dia bahkan bisa melihat jaringan otak. Selanjutnya, jantung Di Yue juga berhenti, dan darahnya tidak lagi mengalir. Jelas bahwa dia adalah mayat. Hanya saja roh primordialnya terlalu kuat, sehingga dia masih bisa mengendalikan tubuh dan membuatnya tampak seperti masih hidup. Cedera Sister sangat parah. Qin Mu berkata, bagaimana Anda menderita cedera parah seperti itu? Di Yue menjawab dengan sedih, saya bertemu orang yang salah, saudari menikahi tikus yang tidak berperasaan dan terluka olehnya. Ini bukan cedera, bagaimana bisa orang yang sudah mati terluka? Qin Mu memeriksa lukanya secara detail, dan bahkan ketika dia sudah dekat, dia tidak bisa mendengar napas Di Yue. Luka Di Yue masih memiliki beberapa art divini yang tersisa, dan kekuatan art divini sangat kuat, jadi dia tidak berani menyentuh. Itu cedera, kamu masih bisa diselamatkan. Meskipun parah, itu tidak terlalu serius. Qin Mu memeriksa luka dan pindah ke belakang kepala Di Yue dan mengamati. Dia berkata, hanya saja sisa ini tertinggal oleh lukanya, saya tidak bisa mengatasinya. Bisakah saudari membersihkan lukanya? Di Yue heran dan mengeksekusi tekniknya untuk menghilangkan sisa-sisa seni ilahi putra surga Yin. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya di alam kaisar tahta dan Anda hanya di alam surgawi, metode apa yang Anda miliki untuk mengobati luka-luka kaisar tahta? Tubuh Qin Mu gemetar, dan dia mengungkapkan bentuk berkepala 3 dan 6 bersenjata. Mengangkat tangannya, dia memotong kepala kirinya dari lehernya dengan cahaya pedang. Di Yue terkejut, dan Qin Mu hanya tersenyum ketika dia mengangkat kepala kirinya. Kakak perempuan, tolong lihat. Lehernya bergetar, dan kepala lainnya benar-benar tumbuh. Di Yue menatap dengan mata terbuka lebar dan berteriak, sebenarnya ada teknik seperti itu. Dia bisa melihat bahwa Qin Mu tidak hanya memenggal kepala di tubuh jasmaninya, tetapi dia juga memenggal kepala pada roh primordialnya. Setelah mengeksekusi tekniknya, tidak hanya Qin Mu menumbuhkan kepala di tubuh jasmaninya, ia juga menumbuhkan kepala di roh primordialnya. Dia belum pernah mendengar teknik semacam itu sebelumnya. Go Qi Shi mendengus dan merasa sangat kesal. Apa yang telah dieksekusi Qin Mu adalah Anasrafa penciptaan Kaisar Cahaya teknik misterius dan 3 roh primordial Crimson Emperor Unding God Consciousness. Dengan menggabungkan kedua teknik itu dengan sempurna, barulah ia dapat memperoleh efek dari tubuh jasmani yang abadi dan roh primordial yang abadi. Tubuh jasmani abadi juga apa yang Putra Tuhan Cahaya Crimson harapkan, tapi dia tidak pernah berharap Qin Mu untuk mencapainya di hadapan Putra Tuhan Cahaya Crimson. Tentu saja, untuk Qin Mu untuk dapat mencapai langkah itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa cemburu. Saint Woodcutter mengungkapkan senyuman. Dia tahu dasar Qin Mu, jadi dia tahu betapa menakutkan pencapaian Qin Mu dalam penciptaan. Qin Mu bahkan tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia tahu dengan sangat jelas. Menerima warisan Kaisar Crimson dan Kaisar Cahaya, ia dapat dikatakan sebagai praktisi terkuat dalam seni penciptaan tanpa keraguan. Qin Mu menebarkan 3 kepala dan 6 tangannya sambil tersenyum. Cedera kakak perempuan mungkin sulit dirawat untuk orang lain, tetapi bagiku, itu tidak terlalu sulit. Apakah kakak perempuan memiliki riset seni penciptaan? Di Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, belajar kasar tapi tidak banyak pencapaian, aku lebih rendah dari guru besar surgawi. Guru besar surgawi yang dia katakan adalah Saint Woodcutter. Qin Mu berjalan di sana-sini dan berkata, tubuh jasmani kakak perempuan sudah mati, dan Anda mungkin sudah mati untuk waktu yang sangat lama. Namun, itu terpelihara dengan baik dan sepertinya baru saja mati. Namun semakin lama Anda berjalan di dunia ini, semakin mudah bagi tubuh Anda untuk terurai. Jika benar-benar terurai, Anda akan benar-benar mati. Dalam hal itu, dia mengangkat kepalanya untuk berkata sambil tersenyum, biarkan aku menggunakan teknik kreasi untuk memperlakukanmu. Ketika Anda bangkit kembali, Anda perlahan bisa memahami seni penciptaan. Di Yue tercengang dan berkata, Anda benar-benar dapat memperlakukan tubuh jasmani seorang praktisi yang kuat di tahta kaisar? Aku di alam kaisar tahta. Qin Mu penuh percaya diri. Tabib memperlakukan pasien seperti anak-anak mereka. Pah, kamu hanya ingin mengambil keuntungan dari kakak perempuan.
Di Yue memutar matanya ke arahnya, tapi dia tidak terlihat marah sama sekali. Penebang kayu, Fu Riluo, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Kaisar manusia leluhur pertama bertanya dengan suara rendah, Guru Surgawi, apakah dia belajar bagaimana membujuk gadis-gadis dari Anda? Saint Woodcutter memiliki ekspresi kosong. Bagaimana saya tahu ini? Jika saya tahu, apakah saya akan melajang sampai sekarang? Aku malu bahkan mengatakan ini, tapi aku bahkan tidak mengajarinya satupun seni ilahi. Dia punya guru lain. Di observatorium, mayat tabib sudah berubah kaku. Saint Woodcutter berjalan ke observatorium Akademi Sungai Surging, dan dia bersiap untuk mengucapkan mantranya. Dia ingin membantu orang-orang Lizhou mendapatkan jiwa mereka kembali. Jika kita membiarkan orang-orang di Lizhou kehilangan jiwa mereka terlalu lama, itu akan membahayakan tubuh mereka. Aku harus membimbing jiwa dan roh primordial mereka kembali. Saint Woodcutter berkata, rencanaku adalah menggunakan kehidupan orang-orang ini di Lizhou sebagai umpan untuk memberi umpan kepada Lou Yunku dan yang lainnya untuk maju sebelum menggunakan Qin Mu untuk memancing keluar anak langit Yin. Sebagai hasilnya, saya telah menyebabkan orang-orang ini kehilangan nyawa mereka. Ini semua untuk saya, jadi bagaimana saya bisa melindungi diri dengan tidak menyelamatkan mereka? Kami akan berbicara tentang konsekuensi setelah kematian saya. Dia juga cukup banyak belajar tentang bahasa Youdu dan mantra Youdu. Panduan jiwa tidak terlalu sulit. Bahasa Youdu keluar dari mulutnya, dan sebuah gerbang perlahan-lahan muncul dari kehampaan menjadi kenyataan. Perlahan-lahan muncul. Dia tidak berhasil membuat gerbang pengaruh surga seperti Qin Mu, dan dia juga tidak bisa menumbuhkan seni ilahi seperti God Execution Mysterious Gate. Namun, ia memiliki metode lain dan menggunakan rune untuk membangun gerbang lain yang terhubung ke Youdu. Metode semacam itu mirip dengan panduan jiwa primitif dan berbeda dari panduan jiwa yang telah ditingkatkan Qin Mu. Panduan jiwa yang ditingkatkan oleh Qin Mu sangat langsung. Gerbang surga pengaruh akan muncul langsung setelah mengeksekusi Mantera, dan dia bisa dengan mudah memanggil jiwa-jiwa orang mati dari Youdu. Saint Woodcutter membutuhkan lebih banyak upaya dan lebih banyak kekuatan sihir untuk menjalankan panduan jiwa, namun, efeknya hampir sama. Dia berdiri di observatorium, dan Youdu Iblis Ki diluncurkan di belakangnya. Kegelapan menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Itu siang hari, dan bahkan jika matahari bersinar dengan intens, sinar matahari tidak bisa bersinar melalui invasi Youdu Devil Ki. Di Iblis Ki, sebuah gerbang berdiri tegak, dan jiwa-jiwa terus terbang sebelum terbang ke arah yang berbeda. Begitu mereka menemukan tubuh jasmani mereka sendiri, mereka akan menyelinap masuk, dan setelah beberapa saat, pemilik tubuh perlahan-lahan akan bangun. Saint Woodcutter melantunkan mantranya untuk meningkatkan area di mana Youdu Iblis Ki sedang meliput. Ki setan menyebar di Akademi Sungai Surging dan menutupi Sungai Surging sebelum mencapai Kabupaten Sungai Daik. Kemudian pergi dari Daik River County ke beberapa kabupaten lainnya. Dari gerbang itu, semakin banyak jiwa terbang keluar, dan semakin banyak orang terbangun. Pada saat itu, cahaya redup muncul dalam kegelapan, dan satu perahu kecil melayang di kegelapan. Itu melayang ke gerbang. Utusan maut ada di sini, dia mungkin di sini untuk menahan jiwaku. Hati Santo Woodcutter terasa sedih, tetapi wajahnya sangat tenang. Dia berpikir, selama saya tidak melibatkan orang lain, itu sudah cukup. Untuk menukar hidupku dengan nyawa orang-orang di Lizhou, itu sangat berharga bahkan jika aku mati. Juga, melukai putra surga Yin, menyelamatkan Di Yue, menghentikan bencana alam agar tidak turun, semuanya sepadan. Saya memiliki 3 murid dan mereka, semuanya baik-baik saja. Tanpa saya, mereka masih bisa berjalan. Kesedihan di hatinya menghilang, dan dia menunggu nasib terakhirnya. Perahu kecil itu berlayar ke pintu gerbang dalam kegelapan, dan si penatua di atas perahu bangkit. Dia menurunkan lentera dan menyorotkannya ke Saint Woodcutter. Roh primordial Saint Woodcutter menjadi tidak stabil oleh cahaya dari lentera, tapi dia masih meneriakkan bahasa Youdu dari mulutnya. Dia tidak berani mengendur dan hanya bisa berharap bahwa dia bisa memanggil jiwa semua orang yang salah mati di Lizhou sebelum utusan maut itu bisa bergerak. Perahu kecil itu berlayar keluar dari gerbang, dan penatua utusan maut berjalan di dunia orang hidup dari Youdu. Saint Woodcutter tercengang dan untuk sementara menghentikan mantranya. Tuan resmi Sovereign of Youdu, bisakah kamu memberi saya waktu dan biarkan saya menyelesaikan keinginan saya? Penatua utusan maut hendak mengatakan sesuatu ketika Qin Mu tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke pintu dan terkejut ketika dia melihatnya. Jadi, penguasa resmi. Wajah penatua utusan maut menjadi hitam, dan dia berkata, kupikir kaulah yang memanggil jiwa-jiwa, jadi aku berencana untuk datang ke sini dan melihatnya. Pada akhirnya, itu bukan kamu, jadi aku berpikir bahwa orang yang berani memanggil jiwa memiliki nyali yang cukup. Ada cukup banyak orang yang memanggil jiwa 2 hari ini, dan Youdu dalam kekacauan, penguasa bumi tidak senang. Qin Mu berkata sambil tersenyum, pejabat resmi, tolong maafkan saya adalah orang yang meminta mereka untuk memanggil jiwa-jiwa.
Penguasa resmi tidak melakukan apapun pada mereka, kan? Wajah Elder Utusan Maut berubah gelap, dan dia mendengus. Qin Mu buru-buru berkata, yang memanggil jiwa kali ini adalah guruku, aku saat ini terlalu sibuk untuk memanggil jiwa-jiwa, jadi dia yang bertanggung jawab untuk itu. Dia tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya main-main. Maafkan dia jika dia mengkhawatirkan pejabat resmi. Mengapa saya tidak memanggil jiwa secara pribadi? Penatua Utusan Maut sesaat, dan nadanya kaku. Tidak perlu, meskipun segelnya sangat kokoh, kita masih harus melanjutkan dengan hati-hati. Ini untuk mencegah memberi makan saudaramu dengan jiwa yang kamu panggil. Qin Mu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, pejabat resmi. Daun willow di jantung alisku tertancap dengan kuat di sana dan tidak pernah diturunkan. Saudara saya tidak bisa kehabisan. Penatua Utusan Maut dilunakkan dan diperintahkan, yang terbaik adalah jika Anda tidak pernah menjatuhkannya. Jika Anda membiarkan kakak laki-laki Anda keluar, penguasa bumi masih harus menjadi orang yang membersihkan pantat Anda. Saya tidak akan mengejar insiden pemanggilan jiwa ini. Youdu memiliki peraturan bahwa 7 hari pertama orang mati masih tidak menganggap seseorang sudah mati, dan mereka masih bisa hidup kembali. Karena itu, bukan Youdu yang takut padamu, bukan aku yang membuatmu takut, memang ada aturan seperti itu. Kamu harus berhati-hati. Qin Mu mengakui dan berkata, hati-hati. Penatua Utusan Maut naik perahu kecil untuk kembali ke Youdu dan menghilang ke dalam kegelapan. Qin Mu kemudian bergegas kembali dan meninggalkan Saint Woodcutter tercengang tergantung di observatorium. Dia tidak sadar kembali setelah waktu yang lama. Dao saudara, aku benar-benar iri padamu memiliki murid yang luar biasa, dia bahkan sangat dicari di Youdu. Fu Riluo menghela nafas dengan sedih dan penuh dengki. Bagaimana kamu bisa membuatnya begitu luar biasa? Bisakah kamu mengajari saya juga? Go Cishi menguping di samping dan tidak berani ketinggalan kata. Saint Woodcutter membuka mulutnya. Aku, tapi dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Orang ini, dia memiliki reputasi sebagai santa, tetapi dia masih menyembunyikan rahasia dari kita. Cishi merasakan kemarahannya meningkat. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Saint Woodcutter dan itu bahkan lebih buruk setelah itu. Saint Woodcutter tidak bisa menjelaskan sehingga dia hanya bisa terus memanggil jiwa-jiwa. Dia berpikir dalam hati, apa yang telah saya ajarkan sebelumnya? Bagaimana saya tidak tahu? Qin Mu berlari kembali ke sisi Di Yiwei, dan dia juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya kepadanya dengan tenang, Anda tahu utusan maut setara dengan surga. Qin Mu fokus pada merancang rune dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya tahu dia. Kami telah melakukan kontak beberapa kali, dan dia adalah orang tua yang sangat mudah diajak bicara. Di Yiwei menatap dengan mata terbuka lebar dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mudah diajak bicara? Apakah Anda tahu bahwa utusan maut adalah orang nomor 2 di Youdu? Ia adalah eksistensi yang hanya di bawah penguasa bumi? Jika dia mudah diajak bicara, bukankah para dewa yang telah dia bunuh dan kaitkan dengan jiwa mereka akan menangis untuk hidup kembali? Selama aturan Youdu disentuh, dia tidak akan berhenti pada apapun bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh dunia. Qin Mu mengeluarkan rune penciptaan yang telah dirancang dan mengujinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu pasti rumor. Pejabat resmi adalah orang tua yang baik, dan dia tidak pernah marah. Kakak perempuan, berhenti bergerak, aku akan mengucapkan mantra dan mengobati lukamu. Di Yiwei berdiri dengan benar dan berhenti bergerak. Qin Mu ingin bergerak, tetapi dia merasa tidak nyaman sehingga dia hanya bisa mengatakan, kakak perempuan, kamu terlalu tinggi, kamu harus berbaring sehingga akan lebih mudah bagiku. Di Yiwei berbaring sesuai dengan kata-katanya dan melayang di langit. Dia masih 5 kaki dari tanah. Rambutnya yang indah mengalir ke bawah seperti air terjun dan memiliki efek menggantungkan. Pakaian hitam di tubuhnya juga menggantung seperti sutra lembut, dan Qin Mu melirik payudaranya yang masih gagah bahkan ketika dia sedang berbaring. Dia berseru dengan kagum pada dirinya sendiri, kakak benar-benar cantik. Meskipun pemuda yang tidak bersalah juga memandangi wajah-wajah itu, karena ajaran dari para penatua sejak dia masih muda, mereka bersikeras bahwa dia seharusnya tidak hanya melihat wajah, dia juga harus melihat payudara. Gadis dengan payudara besar adalah yang indah. Dia mengeksekusi mantranya setelah menenangkan diri. Tidak banyak rune yang diperlukan untuk memperbaiki luka di kepala Di Yiwei, dan ia hanya membutuhkan rune penciptaan dari 3 roh primordial yang menurunkan kesadaran Tuhan dan penciptaan Anasrafa kitab suci misterius penciptaan yang ditargetkan pada dahi dan otak. Namun, poin yang paling penting adalah bagaimana cara merekonstruksi dan bagaimana tidak membiarkan jaringan otak lain tumbuh. Alasan mengapa Qin Mu harus menghitung begitu lama adalah karena itu. Selain itu, ia juga perlu mengedit beberapa run kreasi dan mengatur ulang struktur. Itu adalah pertama kalinya baginya, jadi dia harus berhati-hati. Lagi pula, otak adalah daerah yang sangat rapuh. Tidak baik memiliki lebih sedikit, dan tidak baik memiliki lebih banyak. Selain itu,
Di Yue tidak hanya memiliki luka di tubuh jasmaninya, tetapi dia juga memiliki lubang seperti itu di roh primordialnya. Alasan mengapa Qin Mu telah mendesain ulang rune adalah untuk mengobati luka pada roh primordialnya juga. Dia melemparkan mantra dengan hati-hati dan melihat jaringan otak di belakang otak Di Yue secara bertahap tumbuh kembali. Bagian yang hilang perlahan-lahan tumbuh kembali untuk mengisi lubang berdarah. Setiap tindakan dari Qin Mu sangat hati-hati. Lapisan formasi muncul di pupil matanya, dan dia menatap lubang berdarah di dahi Di Yue. Dia memeriksa pertumbuhan jaringan otak secara rinci. Dia mengendalikan kekuatan sihirnya dan mengubah rune menjadi lebih detail. Ketika jaringan otak benar-benar tumbuh, dia kemudian dengan hati-hati mengubah rune untuk menumbuhkan tulang di mana lukanya berada. Ketika tulang tumbuh, Qin Mu mengubah rune lagi, dan saat itu untuk memperbaiki kulit di dahinya. Muer, kita tabib akan keluar dari pekerjaan, suara tabib terdengar. Rune terakhir Qin Mu berkedip, dan rune akhirnya bubar. Di Yue menyentuh dahinya dan benar-benar heran. Dia berkata sambil tersenyum, penyihir hebat benar-benar melakukan pekerjaan para dewa dengan seni ciptaanmu. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kakak perempuan berbalik, masih ada lubang di belakang kepala Anda yang belum diperbaiki. Perlahan-lahan, berhati-hatilah dengan otak Anda yang tumpah. Kakek tabib, seni penciptaan tidak bisa menggantikan seni penyembuhan, dan juga tidak bisa menggantikan tabib. Setelah merawat bagian belakang kepala Di Yue, ia berkata, seni penciptaan adalah sesuatu yang sulit untuk dilatih. Tidak mungkin untuk mengembangkan ke tingkat saya. Dengan bakat luar biasa seperti milik saya, seseorang hanya perlu menghabiskan puluhan ribu tahun berkultivasi dengan rajin, dan mereka mungkin dapat melakukan hal yang sama. Meskipun yang lain tidak tahu kesulitan seni penciptaan, dia tahu betul itu. Pencapaiannya dalam seni penciptaan terutama dari kesadaran Crimson Emperor. Jika dia tidak menerima kesadaran Crimson Emperor, tidak diketahui berapa lama dia perlu memahami untuk mencapai standarnya saat ini. Lebih jauh, tubuh manusia adalah sistem besar, dan tubuh para dewa adalah dunia kecil. Seni penciptaan dapat memperbaiki tubuh tetapi untuk menjaga keseimbangan sistem tubuh manusia dan dunia jasmani para dewa, yang harus bergantung pada apoteker. Qin Mu membubarkan runenya dan mengambil cermin kecil untuk diberikan kepada Di Yue. Kakak, lihatlah. Apakah itu sama seperti di masa lalu? Di Yue menatap bayangannya di cermin berulang-ulang. Dia tidak bisa menahan diri untuk meledak dengan gembira dan memujinya, kamu benar-benar penyihir hebat, yang memiliki tangan suci, aku tidak bisa melihat cacat sama sekali. Tunggu sebentar. Qin Mu segera menghentikannya dan berkata, jangan bergerak. Ketika kakak perempuan tersenyum, ada sedikit kerutan di sudut matamu. Biarkan aku melicinkannya untukmu. Di Yue segera berhenti bergerak. Qin Mu maju, dan rune kecil muncul dari jari-jarinya untuk mengaktifkan kulit di sudut matanya, merapikan keriputnya. Itu membuat kulit di sudut matanya yang Phoenix terlihat sangat putih dan lembut. Di Yue mengedipkan matanya dan mengangkat cerminnya beberapa kali lagi. Dia tersenyum pada cermin dan menyadari bahwa kerutan-kerutan kecilnya memang lenyap. Dia senang. Qin Mu memuji, kakak benar-benar cantik. Di Yue sangat gembira dan bahkan sedikit malu. Tuli datang ke sisi tabib dan dia menggerakkan telinganya. Kamu yang akan kehilangan pekerjaanmu. Anda hanya dapat menjual obat palsu mulai sekarang. Anda tidak bisa mengandalkan wajah Anda untuk mencari nafkah lagi. Tabib menghela nafas, dan dia tersenyum pahit. Murid itu diajar dengan baik, tetapi tuannya akan mati kelaparan. Muer akan menjadi nomor 1 di dunia. Untunglah pemuda ini berkepala dingin dan tidak bergairah tentang cinta. Kalau tidak, berapa banyak hubungan cinta yang akan dia ciptakan dengan mulutnya? Tuli berkata dengan tenang, kami mengajarinya dengan baik. Mulutnya harus manis, tetapi semua wanita fiksens. Bocah ini masih ingat apa yang kami katakan, oleh karena itu meskipun ia sangat manis untuk setiap wanita yang ia temui, ia juga menempatkan penjagaan terhadap mereka. Karena itu, dia tidak akan mengikuti Anda dalam langkah Anda. Tabib menyesuaikan topeng perunggu di wajahnya dan berkata dengan suara rendah, Muer sudah tidak muda lagi. Jika kita mengajarinya seperti ini, akankah kita menunda titik balik utama kehidupan anak nakal itu? Bagaimana jika dia menempatkan pengawalnya terhadap setiap wanita dan tidak berani maju lebih jauh dengan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Rakyat jelata Lizhou terbangun, dan mereka semua linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada malam hari dan hanya mengobatinya ketika mereka tertidur. Beberapa praktisi seni ilahi dapat menebak sesuatu yang besar pasti telah terjadi, tetapi mereka tidak dapat menebak apa sebenarnya itu. Namun, banyak kejadian aneh masih terjadi di pedesaan. Seseorang bangun, dan sifatnya berubah drastis, mengklaim bahwa dia bukan seorang wanita. Itu adalah pria dari tempat tertentu yang terbangun dan menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seorang wanita. Praktisi seni ilahi di pedesaan bertanya kepada orang di mana dia tinggal dan siapa yang ada di keluarganya, semua yang bisa dia jawab. Ketika mereka pergi untuk memeriksa tempat yang dia klaim,
benar-benar ada orang seperti itu, dan orang itu berseru bahwa dia bukan laki-laki. Dia mengatakan dia adalah seorang wanita yang telah memasuki tubuh yang salah. Ada ribuan insiden seperti itu, dan itu menciptakan kegemparan. Jiwa-jiwa kemungkinan besar memasuki tubuh yang salah ketika mereka dipanggil kembali. Qin Mo mendengar rumor dan menebak, panduan jiwa guru masih belum ada. Sebagai hasilnya, ketika mengirim jiwa-jiwa kembali ke tubuh mereka, ada beberapa kesalahan kecil yang dibuat. Ini seharusnya karena kamu tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Youdu. Saint Wotku terbalas dengan wajah hitam, jika kamu sangat mampu, kenapa kamu tidak melakukannya? Qin Mo berkata jujur, saya pikir guru bisa melakukannya tetapi saya tidak pernah berharap guru menjadi sedikit kurang. Jika Anda benar-benar memahami makna dan suasana hati bahasa Youdu yang akurat, jalan, keterampilan, dan seni ilahi akan menjadi jelas bagi Anda tanpa penjelasan apapun. Dengan cara itu, tidak akan ada kesalahan. Wotkuter tidak bisa berkata apa-apa karena marah ketika dia tersedak kata-katanya. Tabib dan tunarungu sangat senang. Tuli memuji, Muer rendah hati dan sopan, seperti yang diharapkan dari anak yang kita bangkitkan dengan susah payah. Dia terlalu rendah hati, katanya orang suci hanya sedikit lebih rendah darinya, tapi sebenarnya ini sebanyak ini. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar. Tabib juga sedikit senang. Ini semua berkat ajaran kami. Sejak dia muda, kita telah mengajarinya bahwa akan selalu ada orang lain yang berada di atasnya, jadi dia harus rendah hati dan berhati-hati. Bahkan jika dia bertemu orang yang lebih rendah darinya, dia harus selalu mengatakan bahwa kamu hanya sedikit lebih rendah. Ini sebabnya Mur masih belum dipukuli sampai mati. Kedua tetua mengungkapkan senyum puas. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus bertukar jiwa. Qin Mu berkata, hanya saja ada ribuan kasus seperti itu dan mereka semua hidup di berbagai bagian Lizhou, akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan semuanya. Dia takut akan masalah yang merepotkan. Saint Wotkuter berkata, mengenai pertukaran jiwa, serahkan pada para sarjana yang mengembangkan panduan jiwa, kita tidak harus melakukannya secara pribadi. Anda telah memerintahkan para sarjana itu untuk pergi ke Kabupaten Yuzi, suruh mereka bergegas kembali. Qin Mo mengangguk dan memproyeksikan roh primordialnya untuk menghubungi Si Yunxiang. Si Yunxiang tampak letih di wajahnya, dan dia berkata, kultus guru, biarkan kami pergi ke Kabupaten Yuzi untuk menarik jiwa orang-orang Yuzi kembali. Semuanya masih baik-baik saja, tetapi setelah itu, sesuatu terjadi. Ketika para cendekiawan mengeksekusi panduan jiwa, kapal-kapal kecil tiba-tiba muncul, dan cahaya masuk dari kegelapan. Dengan bersinar, para ulama akan kehilangan jiwa mereka dan berubah menjadi mayat. Qin Mo tercengang. Ini adalah safran resmi yang bergerak. Si Yunxiang terus berkata, Raja Surgawi Yu mengatakan itu karena kami memanggil terlalu banyak jiwa kembali dan menyentuh aturan Youdu, sehingga utusan maut membuat langkah untuk mengambil jiwa para pelanggar. Namun belum lama ini, jiwa-jiwa para ulama tiba-tiba kembali, dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa itu adalah anak Youdu yang memohon utusan maut untuk membiarkan mereka kembali. Saya tidak yakin apakah itu nyata atau palsu. Qin Mo memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Aku tidak memohon dengan penguasa resmi, apa yang terjadi? Lagi pula, ada baiknya para ulama kembali, ini menyelamatkanku dari kesulitan untuk kembali ke Youdu. Saya merasa bahwa Youdu tidak benar-benar menyambut saya. Setiap kali saya pergi ke sana, penguasa resmi dan penguasa bumi tidak memberi saya pandangan yang baik. Mereka selalu terlihat seperti mereka ingin aku enyah. Dia menjelaskan alasannya dan berkata, Saintes Siang, bawa 100 cendekiawan yang cakap ke Lizhou, bantu orang-orang yang jiwanya secara salah memasuki tubuh untuk kembali ke tubuh mereka sendiri. Jangan buat masalah lagi. Si Yunxiang setuju dan segera memanggil para ulama untuk bergegas ke Lizhou. Qin Mo mengucapkan selamat tinggal pada tabib dan tuli. Dia mengikuti Saint Wotkuter, leluhur pertama, dan Di Yue ke ibu kota untuk bertemu dengan murid lainnya dari Wotkuter, Imperial Preceptor. Qin Mo awalnya tidak berencana untuk pergi, tetapi Di Yue ingin dia ikut. Raja Surgawi, kita perlahan bisa berjalan dan melihat adat dan kondisi lokal perdamaian abadi. Wotkuter menyarankan, reformasi perdamaian abadi bukan hanya kata-kata, mereka adalah tindakan nyata yang sedang diambil. Apa yang Anda lihat di jalan pasti akan mengubah pandangan Anda. Di Yue berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah guru surgawi dari Kaisar Pendiri Era, dan kamu telah bertanggung jawab atas reformasi Kaisar Pendiri. Hanya dalam waktu singkat 20.000 tahun, Anda berhasil mendorong era pendiri Kaisar sejauh langit angkasa luar angkasa tidak memiliki pilihan selain melenyapkannya. Apakah Anda akan bergabung dengan reformasi perdamaian abadi ini lagi? Berapa tahun yang ingin Anda gunakan untuk mendorong perdamaian abadi sampai-sampai era pendiri Kaisar tidak bisa lagi mentolerirnya? Ketika Saint Wotkuter mendengar dia menyebutkan Founding Emperor Era, wajahnya redup, dan dia berkata dengan getir, aku memang mengarahkan reformasi Founding Emperor, tetapi aku tidak mengganggu reformasi Eternal Peace,
orang-orang yang benar-benar mengarahkan reformasi adalah 3 muridku. Dia menegakkan satu jari dan berkata, murid besar saya mewariskan filosofi bahwa jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang biasa. Semua orang mengobrol saat mereka berjalan. Di Yiwei juga mengamati kehidupan orang-orang yang dilihatnya di jalan. Woodcutter mengangkat jari kedua dan berkata, murid ketiga saya menggunakan kalimat itu untuk perdamaian abadi, itulah mengapa perdamaian abadi terlihat seperti saat ini. Saya mengajar murid besar saya selama 100 tahun, dan saya hanya mengajar murid ketiga saya selama 2 tahun. Adapun reformasi Eternal Peace, saya belum ikut campur dalam apapun, saya hanya menjalankan tugas untuk murid ketiga saya. Di Yiwei melirik Qin Mu, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan bahwa yang memimpin reformasi adalah 3 muridmu, tetapi kamu hanya mengatakan murid besar dan murid kecilmu dan belum berbicara tentang murid kedua kamu. Saint Woodcutter memandang Qin Mu dan merasa kepalanya hampir meledak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, murid kedua saya tidak pernah mengajar bahkan untuk sehari, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya hanya memiliki murid seperti itu tiba-tiba. Di Yiwei bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang telah dia lakukan? Saint Woodcutter ingin membangkitkan semangatnya, tetapi dia tidak bisa, jadi dia hanya berkata dengan lesu, dia adalah orang di belakang murid ketiga saya. Di Yiwei bingung. Saint Woodcutter berkata dengan lemah, ketika Kekaisaran Perdamaian Abadi dan murid ketiga saya berada di masa paling berbahaya, dia adalah orang yang telah mendukungnya sepenuhnya dan baru saat itulah Kekaisaran Perdamaian Abadi bertahan. Dia melindungi kaisar dan murid ketiga saya. Ketika Kekaisaran Perdamaian Abadi berada dalam bahaya lagi, dia adalah orang yang melindungi mereka lagi. Saat bahaya jatuh lagi, Guru Langit Besar, hentikan, aku mengerti. Di Yiwei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pasti dia yang melindungi Kekaisaran Perdamaian Abadi dan murid ketigamu. Apakah aku benar? Aku benar-benar tidak mengerti muridku ini. Saint Woodcutter memiliki ekspresi aneh dan memeriksa Qin Mu secara diam-diam. Dia berkata dengan suara rendah, dia benar-benar tidak dapat dipahami, saya belum pernah melihat sifat yang aneh. Dia memiliki keberanian untuk direformasi, dan dia memiliki ambisi dan keyakinan besar yang tidak dapat dihapus, lebih jauh lagi, dia juga pintar dan eksentrik. Dia ingin tahu tentang segala sesuatu seperti rusa roh konyol. Namun, dia berpikir sebelum melanjutkan, namun dia memiliki pesona yang aneh, dan ketika dia fokus, dia bisa meneliti banyak hal aneh dan aneh. Dia benar-benar bisa lari ke dunia Yin Surgawi sendirian dan menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin, menciptakan mantra yang memungkinkan jiwa-jiwa yang hancur berkumpul kembali untuk merekonstruksi jiwa dan membangkitkan yang mati. Dia juga menciptakan panduan roh primordial di alam 6 arah, memungkinkan 6 arah alam untuk menumbuhkan roh primordial dan mengubah sistem budidaya yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Dia bahkan menciptakan bentuk pedang ke-18 tanpa memikirkannya dan mendorong keterampilan pedang satu langkah besar ke depan. Dia tampaknya tidak memiliki batasan atau aturan dalam memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Apa yang tidak bisa dipikirkan orang lain, biasanya dia bisa memikirkannya. Apa yang orang lain pikir tidak bisa dilakukan, dia bisa melakukannya. Bahkan jembatan pergeseran saling energi spirit yang menghubungkan dua dunia bersama dibuat oleh bocah ini tanpa disengaja, memecahkan masalah penghalang dunia. Lebih jauh, dia tidak pernah pelit, apapun yang dia pelajari dan apapun yang dia pahami, dia menyebarkannya ke seluruh kekaisaran, dan dia tidak pernah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sulit untuk mendapatkan teknik tahta kaisar, kan? Langit angkasa luar angkasa menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan teknik tahta kaisar namun ia hanya menurunkan 3 teknik tahta kaisar yang ia terima. Seseorang yang jelas-jelas musuh akan dimenangkan olehnya dan menjadi temannya. Seseorang yang jelas-jelas seorang teman akan sangat marah kepadanya sehingga mereka tidak menginginkan apapun selain mengalahkan pantatnya. Saint Woodcutter menghela nafas dan berkata, ketika saya pikir dia adalah orang yang sempurna, saya menemukan semua jenis cacat di tubuhnya. Pertama adalah dia tidak fokus, dan dia selalu suka meneliti ini dan meneliti itu. Setelah menemukan panduan roh primordial, dia lari untuk melakukan sesuatu yang lain. Dia menemukan bentuk pedang ke-18 dan melarikan diri tanpa mengambil momentum untuk meneliti bentuk pedang ke-19. Ini membuat orang-orang sangat ingin memegang pedang di lehernya sehingga kami bisa memaksanya untuk meneliti satu hal. Masalah kedua adalah dia terlalu berani. Dia sangat berani sehingga dia tampak sedikit konyol. Dia berani melakukan hal berbahaya. Insiden ini di Lizhou jelas merupakan umpan, namun dia masih menabrak dengan bodoh. Yang ketiga adalah dia sombong. Anda mungkin melihat dia rendah hati, tetapi dia tidak rendah hati sama sekali, dia sangat sombong. Surga adalah nomor 1, dan saya nomor 2. Penguasa bumi adalah nomor 1, dan saya nomor 2. Kaisar adalah nomor 1, dan saya nomor 2. Kaisar surga adalah nomor 1, dan aku nomor 2.
Alis Saint Wardcutter mengerut, dan dia menghela nafas. Aku tidak mengerti dia, saya benar-benar tidak mengerti dia. Di Yue memandang Qin Mu yang saat ini sedang memurnikan pil untuk kilin naga. Setelah memberi makan naga kilin, ia berlari untuk melihat kereta angin dan berdiskusi dengan para ulama di pedesaan untuk melihat apakah ada jalan pintas untuk memperbaikinya. Benar-benar orang yang menarik. Di Yue berkata sambil tersenyum, dia hidup lebih bebas dan lebih bahagia daripada orang lain. Tidak. Saint Wardcutter menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tanggung jawab kepadanya terlalu berat, dia hanya sangat optimis, yang membuat orang merasa dia hidup bebas dan bahagia. Namun, hanya dia yang tahu rasa sakitnya sendiri. Dia hanya memilih menghadapi hidup dengan sikap positif, menghadapi bahaya. Dia tidak bisa memilih kelahirannya, tetapi dia bisa memilih jalan untuk masa depannya, serta sikapnya dalam berjalan di jalan ini. Dia adalah orang paling menarik yang pernah saya temui. Di Yue memandang Qin Mu sekali lagi, tapi dia masih tidak bisa melihat rasa sakit dari tubuh Qin Mu. Dia hanya bisa melihat seorang bocah lelaki yang sedang keluar sedang tertawa dengan beberapa sarjana. Dia memang laki-laki dengan pesona yang aneh. Di Yue mengangguk. Dia tidak setampan itu, tapi dia penuh pesona. Kita sebenarnya tidak harus bertemu dengan Imperial Preceptor, hanya murid dari guru langit besar ini yang cukup bagiku untuk membantu Kekaisaran Perdamaian Abadi mengatasi bencana ini. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi memiliki jenis pesona lain. Saint Wardcutter mengungkapkan senyuman. Ketika kamu melihatnya, kamu akan mengerti dari mana jimatnya berasal. Sebenarnya, bertemu Imperial Preceptor dan Qin Mu, tiba-tiba mengingatkan saya pada hari-hari yang luar biasa ketika Founding Emperor era baru saja naik. Aku, Kaisar Pendiri, dan kawan-kawan itu bertemu di reruntuhan Kaisar Tinggi yang sudah mati. Waktu itu, peradaban Kaisar Tinggi telah sepenuhnya diberantas, dan kami adalah orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup di reruntuhan. Dia tenggelam kembali ke ingatannya, dan temperamennya sangat tenang. Dia menyeringai dan berkata, siapa yang akan mengharapkan kita, orang-orang yang berjuang untuk menemukan makanan berikutnya, dapat membangun era Kaisar Pendiri yang mulia? Ketika saya bertemu Imperial Preceptor, Qin Mu, dan rekan-rekan mereka yang lain, saya tidak bisa tidak mengingat teman-teman dan saya di masa lalu. Di Yue terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tidak menyebutkan masa lalu. Kalau begitu, ayo pergi dan temui dia. Muer, mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata leluhur pertama dengan suara nyaring. Qin Mu mengakui dan berlari kembali sambil tersenyum. Aku ingin pergi ke Akademi Saint Suci di Bazhou, saya punya beberapa hal yang harus saya serahkan kepada Nenek Xi. Saint Wardcutter berkata, kita akan pergi ke Akademi Saint Surgawi terlebih dahulu.